Ya, ada Pak Lutfi Faturrahman di Lampung Timur, Pak Oman Bekasi Cibubur ya. Ya alhamdulillah nih meskipun hari Sabtu ya, harinya libur, terima kasih Bapak Ibu udah hadir di sini kita dalam rangka sharing-sharing ya. Jadi kebetulan memang ini acara untuk khusus ngomongin marketing umroh yang kedua ya, yang kita selenggarakan. Di umroh.com sendiri juga secara aplikasinya kami ada cukup banyak pengembangan-pengembangan yang harapannya nanti bisa mempermudah Bapak Ibu dalam closing calon jamaah ya gitu. Bisa closing, bisa mendapatkan sekaligus mensyiarkan Baitullah gitu ya, mendatangkan calon-calon tamu-tamu Baitullah. Oke, saya izin share untuk materi dari saya ya. Sudah kelihatan ya materinya ya. Aman. Ya, jadi saya sharing dikit. Ini Udah bang. dari panitia minta waktunya dibatasi 20 menit. Jadi nanti coba saya kupasnya agak ekspres aja ya. Mungkin nanti untuk sesi teknisnya kita bisa tanya jawab di grup WhatsApp ya. Di sini Siap, juga ada siap bang. beberapa suhu internet marketing nih, ada Pak Yandra Reza juga nih ahlinya internet marketing nih. Nanti juga bisa silakan ya Bang Reza nanti ditimpalin ya. Oke, Oke, ini agendanya saya coba kupas dengan waktu yang ada ya. Mengapa digital marketing itu penting, kemudian juga sales funnel ya, apa itu sales funnel, lead generation, apa itu lead generation, kemudian juga semoga sempat dibahas untuk sales IQ ya, dan juga tentunya nanti apa saja update-update di aplikasi Umroh Agent gitu ya di Google Play, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan reservasi untuk calon jamaahnya dan juga mempromosikan ya paket-paket umroh di umroh.com itu dengan lebih mudah ya lewat WhatsApp. Oke. Ini saya agak percepat aja. Ya ini kebetulan saya juga seorang dosen ya. Jadi saya dosen internet marketing. Ini materi saya sebelum pandemi ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum pandemi itu ini saya sendiri yang motret gitu ya. Jadi saya waktu lagi keliling ke mall-mall gitu ya, ke Tanah Abang gitu ya. Jadi memang sebelum pandemi itu situasinya seperti ini ya. Jadi dulu tuh Mangga 2 itu ya dikenal untuk kalau kita mau cari handphone, cari elektronik, kemudian juga buat kita nyari DVD gitu ya dulu ya. Mangga 2 itu ya. Nah, sekarang Mangga 2 itu udah semakin ditinggalkan gitu ya. Bahkan area-area bawahnya itu yang dulu tuh ramai banget tempat pameran mobil gitu ya. Terakhir saya ke sana itu ini waktu saya potret mungkin sekitar tahun 2018 ya, tahun 2017 gitu ya. Itu di sana udah jadi arena biliar gitu ya. Mungkin udah saking sepinya, nggak tahu dipakai apa, akhirnya jadiin biliar. Ini sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Apalagi setelah pandemi ya. Termasuk di Tanah Abang ya. Jadi kalau Tanah Abang itu yang di kios-kios yang agak di tengah ke belakang gitu ya, itu sudah banyak yang ditempelin stiker, udah nggak pernah bayar uang sewa gitu ya. Nah ini sebelum pandemi ya, ini artikel, nah ini bahkan artikelnya 2015 nih. Jadi ekonomi melambat di Tanah Abang itu sepi seperti rumah setan. Jadi situasinya berbeda banget tuh sama mungkin 10 tahun yang lalu ya. Tanah Abang itu desak-desakan gitu ya. Orang tuh kita tuh benar-benar cari baju bersama keluarga gitu ya ke Tanah Abang gitu. Nah, sekarang sudah ada aplikasi online ya Bapak Ibu ya. Tokopedia, Shopee gitu. Sehingga sekarang toko-toko offline itu mulai ditinggalkan ya. Nah, sementara kalau kita banyak berkelut di bidang internet marketing ataupun kita banyak bergaul dengan teman-teman pengusaha online gitu ya, itu juga banyak kisah sukses yang mana anak-anak muda gitu ya, itu tuh mereka itu ternyata diam-diam punya lapak online ataupun akun Instagram gitu ya, jualan-jualan online dan mereka itu bisa memiliki passive income gitu.
Mereka itu bisa memiliki penghasilan yang lumayan ya, yang padahal kelihatannya cuma main handphone doang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu banyak berkelut di bidang internet marketing, nah itu teman-temannya banyak yang jualan online, itu nggak kaget gitu. Ngelihat kok kelihatannya ini orang main handphone doang gitu ya, nggak kelihatan kapan kerjanya gitu, tapi kok berpenghasilan gitu. Nah, itulah dunia internet marketing ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang bilang apa teman-teman saya yang di dunia internet marketing yang jualannya ini ya salah satu top seller di Shopee atau top seller di Tokopedia gitu ya. Mereka tuh sampai dibilang sama tetangganya, ini orang tuh melihara tuyul gitu ya. Karena di rumah aja kerjaannya gitu dan nggak kelihatan perputaran barangnya, nggak kelihatan dia kerjanya kapan gitu ya. Tapi ya berpenghasilan, tahu-tahu ada mobil, tahu-tahu ada renov rumah, makin gede rumahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di dunia internet marketing ya Bapak Ibu ya. Kalau di dunia ini motivasi ya. Ini ilmunya motivator nih. Bagaimana kita mendapatkan 1 miliar pertama gitu. 1 miliar pertama. Nah, ini kalau kita berbisnis dengan labanya yang laba sekitar 10.000 gitu ya, misalkan jualan makanan gitu ya, kalau labanya 10.000 per porsi, nah artinya kita perlu menjual untuk 100.000 pembeli. Nah, ini ilmunya motivator kan seperti itu ya. Nah, kalau kita mau berjualan barang yang profitnya itu 100.000, nah maka kita cukup menemukan 10.000 pembeli. Nah, ini untuk mendapatkan pendapatan senilai 1 miliar. Nah, kalau umroh itu ada di mana? Nah, umroh itu ada di kategori yang mana profitnya itu kurang lebih 1 juta rupiah gitu, per orang, per jamaah gitu ya. Nah, artinya dengan kita mendapatkan profit 1 juta rupiah, untuk kita mendapatkan 1 miliar pertama kita, itu kita perlu mendapatkan 1.000 orang pembeli atau 1.000 orang jamaah gitu ya. Nah, ini kalau di dunia motivasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi 1 miliar itu angka yang besar. Tapi kalau kita bisa berbisnis dengan untung yang 1 juta rupiah, artinya kita cukup mendapatkan 1.000 orang pembeli. Nah, ini kan matematikanya seperti itu ya. Nah, apakah ada bisnis yang lebih keuntungannya lebih besar? Ya tentu ada gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau berjualan properti ya, berjualan rumah, apartemen atau mobil gitu ya. Itu profitnya bisa 10 juta rupiah per unit apartemen ataupun per unit rumah ya, per unit mobil. Itu artinya cukup menemukan 100 orang pembeli untuk bisa mendapatkan 1 miliar rupiah pertamanya. Ini ilmunya motivator seperti itu. Nah, umroh ada di kategori ini. Oke. Nah, tentunya potensi umroh cukup besar ya. Jadi kita lahir di negara yang mana Indonesia ini merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia gitu ya. Ada 270 juta penduduk Muslim di Indonesia. Sebentar. Oke. Nah, dan selain penduduk Muslim terbesar, Indonesia ini juga kelas menengahnya jumlahnya semakin meningkat ya. Jadi pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia itu meningkat yang nantinya sehingga menyebabkan daya beli masyarakat ya untuk bepergian ke luar negeri ya, terutama ke Arab Saudi, itu juga kemampuannya semakin besar. Nah, ini data dari salah satu perusahaan maskapai. Oke. Nah, apa sih konsultan umroh gitu ya? Nah, konsultan umroh itu merupakan program yang diselenggarakan oleh umroh.com ya, yang mana kami memberikan peluang kepada Bapak Ibu ya, kepada setiap Muslim di Indonesia gitu ya, yang mana melek teknologi gitu ya, dan juga ingin menikmati bisnis dari bisnis umroh di Indonesia gitu ya. Jadi
kami sudah ada grup WhatsApp-nya ya. Bapak Ibu juga mungkin sebagian di sini sudah join di grup WhatsApp-nya ya. Dan ada aplikasinya khusus, yang mana aplikasi itu digunakan sebagai sarana untuk marketing dari seluruh travel umroh mitra kami gitu ya. Jadi kemarin pada Desember sudah sempat kita selenggarakan ya acara pertama ya, dan di situ dihadiri oleh 100 orang konsultan umroh pertama gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah join di acara kami yang kemarin Desember gitu ya. Mungkin ada yang baru join gitu ya. Ini saya flashback lagi. Jadi apa sih keuntungannya menjadi konsultan umrohnya umroh.com gitu ya? Ya tentunya ada peluang untuk bisa umroh ataupun halal trip secara gratis gitu ya. Jadi setiap travel umroh itu memiliki program yang mana misalkan seperti untuk keberangkatan 10 orang bisa gratis 1, atau keberangkatan 15 atau keberangkatan 20 pax jamaah itu juga bisa gratis 1. Setiap travel umroh punya program seperti itu. Kemudian juga tentunya kami akan support sarana tools marketing ya, dari spanduk, kartu nama, ID card gitu ya, yang mana sudah banyak juga dipasang di rumahnya mitra-mitra kami ya. Kemudian juga kami menyediakan akses aplikasi gitu ya, sehingga bisa melihat sendiri paket-paket umroh terbaru ya, kemudian juga dari travel mana, itinerary-nya, hotelnya, jaraknya dari Masjidil Haram ke hotel gitu ya, kemudian juga biayanya, kamarnya, kalau quad, triple, double gitu ya, semua informasinya itu sangat lengkap di aplikasi. Dan aplikasi versi yang terbaru kami juga bisa mensupport untuk video ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa mengirimkan video dari travel-travel melalui WhatsApp. Jadi aplikasi kami sangat mensupport WhatsApp. Jadi seluruh proses ya, pengiriman brosur, pengiriman video, pengiriman invoice ke calon jamaahnya itu semua menggunakan WhatsApp. Jadi penggunaan aplikasinya sangat mudah. Dan tentunya yang terakhir mendapatkan potensi penghasilan ya, mulai dari 1 juta sampai 3 juta rupiah per jamaah. Nah ini tiap travel ketentuannya beda-beda. Dengan bagi hasil sebesar 80%, 20%. Jadi 80% adalah haknya Bapak Ibu ya, konsultan umroh, dan 20% itu potongan dari umroh.com ya Bapak ya, buat kami bayar server ya. Oke. Nah ini kemarin juga saya sudah jelaskan ya waktu itu di acara kami yang pertama. Jadi konsultan umroh ini tidak cocok ya bagi Bapak Ibu yang semata-mata mengejar komisi besar ya. Karena setiap travel tentunya akan selalu ada gitu yang menawarkan komisi yang lebih besar, menawarkan yang lebih besar itu atau setiap ini ya akan ada skema-skema yang mana menjanjikan gitu ya, sehingga seolah-olah komisinya besar. Jadi konsultan umroh ini tidak cocok bagi Anda yang semata-mata mengejar komisi besar saja. Kemudian juga tidak cocok bagi Bapak Ibu yang ingin markup harga ya, sehingga keuntungannya lebih besar lagi. Jadi sudah dapat komisi tapi juga masih ingin markup harga. Nah ini tidak cocok nih untuk bergabung dengan konsultan umrohnya umroh.com. Nah kemudian juga tidak cocok apabila untuk menerima pembayaran ke rekening pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kami menggunakan aplikasi yang mana itu merupakan rekening bersama yang bisa diakses secara transparan, mana yang haknya travel, mana yang haknya Bapak Ibu, dan mana haknya umroh.com. Di situ bisa diakses secara transparan. Kemudian juga tidak cocok bagi Bapak Ibu yang terlalu loyal atau mengutamakan salah satu travel saja. Jadi umroh.com ini sebagai agregator ya, ada lebih dari 30 travel umroh yang bermitra dengan kami ya, sehingga kami ini memposisikan diri kami sebagai mitra yang netral gitu ya. Jadi tidak bisa mengutamakan salah satu travel saja. Kemudian juga tidak cocok bagi Bapak Ibu yang pasif ya. Jadi enggan belajar ya, kemudian juga enggan mengenal satu sama lain gitu ya. Itu juga tidak cocok. Nah, kemudian cocoknya bagi siapa gitu. Nah, konsultan umroh cocok bagi Anda yang mendahulukan kepentingan calon jamaah ya, yang ingin jamaahnya bisa refund 100%.
yang mendapatkan kepastian keberangkatan, harga terbaik, dan fasilitas terbaik gitu ya. Jadi bukan semata-mata komisi besar saja, tapi kita ingin memberikan yang harga yang terbaik untuk calon jamaah dan juga fasilitas yang terbaik. Kemudian kita juga ingin mendahulukan travel partners ya, travel partners kita. Jadi Bapak Ibu apabila bergabung sebagai konsultan umrohnya umroh.com, itu Bapak Ibu tidak hanya bekerja sama dengan salah satu travel saja, tapi juga langsung bekerja sama dengan lebih dari 30 travel. Nah, dan itu semuanya 30 travel itu merupakan mitranya Bapak Ibu juga gitu ya. Sehingga kita harus mengutamakan kepentingan travel supaya kuota jamaahnya segera terisi ya. Jadi kalau di aplikasi itu jadwal yang paling atas itu adalah paket umroh yang tanggal keberangkatannya paling dekat. Nah, artinya kalau tanggal keberangkatannya paling dekat itu harus segera terisi. Kalau tanggalnya lewat, maka ada potensi kerugian di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis umroh itu mirip seperti bisnis kuliner ya. Jadi kalau makanan kita tidak terjual gitu ya, ada potensi makanan tersebut basi gitu ya, tidak bisa lagi dijual di esok harinya gitu ya. Nah, paket umroh itu ada tanggalnya, sehingga sebelum tanggalnya itu expired gitu ya, harus segera terjual. Jadi kita mengutamakan kepentingan mitra travel kita. Kemudian juga mengutamakan kemudahan reservasi dan kecepatan transaksi ya. Jadi karena kita ini menggunakan aplikasi ya, semuanya tinggal pakai jempol aja ya untuk share video, share brosur, share tagihan, itu semuanya lewat aplikasi ya. Jadi calon jamaahnya nanti bisa lihat sendiri informasinya ya, baca sendiri di brosurnya atau lihat sendiri di itinerary-nya ya, dia bisa baca sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan effort gitu ya lewat telepon atau ditemuin ke rumahnya menjelaskan satu persatu gitu. Karena cukup di-share lewat WhatsApp dan calon jamaahnya bisa baca sendiri. Jadi kita juga bisa baca sendiri dan kita bisa sedikit-sedikit menjelaskan gitu ya. Jadi insya Allah reservasinya mudah, promosinya dan menjelaskan ke calon jamaahnya juga lebih mudah ya. Kemudian juga kita mengutamakan pembayaran yang aman dan transparan ya. Jadi itu tadi ya, tidak ada lagi transaksi yang melalui rekening pribadi gitu ya. Kemudian nanti dari rekening pribadi nanti nitip lagi, ada lagi ke ada yang dari calon jamaahnya bayar ke travel gitu ya. Jadi kita sulit monitornya. Jadi kalau lewat aplikasi semuanya satu pintu ya. Dan kemudian cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan bisnis umroh gitu ya, dengan menjadi koordinator ya, ataupun cabang ataupun mitra dari umroh.com, dan mitranya di sini ada Amitra ya, jadi menjadi mitra dari Amitra. Nah, ini adalah besaran nilai komisi per travel ya, per pax, per jamaah. Nah, ini nilai komisi standar ya, Bapak Ibu ya. Pada pertemuan di Desember lalu juga sudah kami jelaskan ya. Jadi ini nilai komisi per pax dari masing-masing travel yang sudah bekerja sama dengan umroh.com. Jadi ada yang nilainya 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu tidak perlu ini ya, tidak perlu wah saya maunya yang komisi besar yang Hamsatur 3 juta gitu, atau yang saya mau Marco 2 juta atau Wahana Mitra yang 2 juta gitu. Nah, nanti tidak perlu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setiap travel nih ya, itu nanti informasi setiap komisi setiap travel nanti ada di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya, ada di deskripsinya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu memprioritaskan travel umroh yang memberikan komisi besar gitu ya, karena setiap travel itu memiliki program namanya ekstra komisi gitu ya. Ini jadi umroh.com bersama setiap travel kami punya program namanya ekstra komisi. Nah, ekstra komisi ini akan diumumkan setiap bulan gitu ya, dan insya Allah kedepannya nanti setiap minggu. Jadi ini contoh ya, ini contoh satu ya. Jadi sebuah travel komisi standarnya 1 juta rupiah per pax. Nah,
travel tersebut akan memberikan ekstra komisi ya, Rp1.000.000 per pax ya. Jadi 1 juta tambah 1 juta, jadi total 2 juta untuk pendaftaran bulan ini gitu ya. Yang mana untuk paket keberangkatan bulan Ramadan 2023 gitu. Ya, jadi ini contoh satu. Nah, ada juga contoh kedua nih, sebuah travel dia memberikan komisi standar 1,5 juta per pax. Nah, nanti travel tersebut ketika ingin menghabiskan sisa kuota ininya ya, seat-nya ya, kuota kursi maskapainya, mereka akan memberikan ekstra komisi Rp1.000.000 gitu ya untuk penghabisan sisa kuota paket. Nah, tapi minimal pemesanan 2 pax. Nah, ini akan selalu ada peluang-peluang seperti ini. Tiap bulan akan selalu ada, dan itu kami selalu informasikan di grup WhatsApp ya. Kedepannya nanti akan lewat aplikasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tiap bulan akan ada ekstra komisi seperti ini. Jadi ketika jadi nanti ekstra komisinya ditotalkan dengan komisi standarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian juga tadi disebutkan ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki komunitas ataupun memiliki terutama memiliki CV ya, CV ataupun PT gitu ya, tidak harus memiliki PPU ya, tidak harus memiliki izin perusahaan penyelenggara izin umroh, tapi Bapak Ibu juga bisa memiliki aplikasi sendiri nih. Bisa memiliki aplikasi sendiri untuk komunitasnya. Jadi nanti anggota dari komunitasnya Bapak Ibu juga bisa menjadi konsultan umroh, bisa menjadi marketing dari umroh.com. Jadi ini paket yang sama yang ada di umroh.com itu juga bisa dipasarkan oleh komunitasnya Bapak Ibu, gitu. Sesuai domisili dari lokasi Bapak Ibu ya. Jadi di kami itu paket umroh itu sudah lokal ya, lokal sesuai dengan kotanya masing-masing. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini misalkan di Surabaya ya. Di Surabaya ini tertera semua kartu paketnya itu adalah kartu dari travel umroh yang memiliki cabang di Surabaya. Dan juga harganya itu juga adalah harga keberangkatan Surabaya. Ya, demikian juga yang di Jogja, yang di Bandar Lampung, ini sudah otomatis menyesuaikan lokal paket dan juga harga lokal. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di saat nanti ada pemesanan paket umroh, itu calon jamaahnya bisa pilih mau berangkat dari kota mana gitu. Itu nanti sudah sesuai seperti ini. Jadi sudah ada biaya handlingnya, baik itu dari Solo, dari Surabaya, dari Bandung, itu nanti akan menjadi biaya add-on dari keberangkatan dari bandara internasionalnya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya, bisa raise hand atau bisa di kolom chat ya. Oke. Oke, Bang. Ini saya agak percepat aja ya. Kita langsung ini masuk ke materi marketing ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sekilas tentang marketing umroh gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari luar gitu ya, oh sepertinya enak nih ketemu orang gitu ya, bisnisnya sepertinya menggiurkan gitu ya, bisa cari uang sembari berdakwah, bisa ibadah sembari jalan-jalan gitu ya. Kalau dilihat dari luar mungkin kelihatannya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat lagi lebih dalam gitu ya, ternyata banyak yang untung, yang inginnya untung jadi buntung. Banyak yang akhirnya konflik dengan mitra travel. Ya. Kemudian juga marketing umroh itu juga sebuah pekerjaan yang repetitif ya. Yang ditanyakan itu lagi gitu, ngurusin paspor lagi, ngurusin perlengkapan lagi. Kemudian juga tentunya menguras tenaga dan pikiran ya. Jadi kita ini kan sifatnya pelayanan ya. Banyak yang umroh itu calon jamaah yang usianya juga sudah senior ya. Jadi kita yang harus melayani mereka. Nah, tentunya juga ada komplain ya, makanannya tidak sesuai ataupun ternyata ada kenaikan biaya gitu ya. Atau juga ternyata komisi kita bisa tidak dicairkan. Tentunya persaingan harga ya.
Jadi kita akan selalu dibanding-bandingkan dengan harga brosur dari travel lain gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itulah perjuangannya marketing umroh ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kerjanya apa aja sih marketing umroh? Ya tentunya kunjungan ke prospek customer ya, ke rumahnya, telepon, membantu urusan paspor, visa, vaksin ya. Banyak perubahan peraturan ya. Dulu harus vaksin meningitis, sekarang sudah tidak perlu. Dulu harus vaksin booster ya. Sekarang kalau belum booster pun juga nggak apa-apa, asalkan kita punya ada surat keterangan gitu ya dari rumah sakit. Nah itu kita juga harus selalu up to date dengan regulasi ya. Kemudian juga melayani pertanyaan dan keluhan-keluhan ya, problem solving ya. Jadi banyak nih nanti misalkan, oh saya lagi hamil, oh saya bawa anak kecil, saya bawa bayi, oh nenek saya kondisinya sakit perlu kursi roda dan lain-lain ya. Nah itu bagaimana cara kita bisa handle berbagai request dari calon jamaah itu dengan baik ya. Ya tentunya itu juga ngurusin perlengkapannya, mengingatkan manasik ya, mengingatkan tagihan, menghadiri acara-acara ya. Bahkan kalau perlu terbang mendampingi jamaahnya. Ya banyak lah ya kerjaannya ya. Nah ini kedepannya harapannya dengan menggunakan aplikasi Umroh Agent dari umroh.com ya paling nggak meringankan ya, meringankan tugasnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, gimana cara memasarkan umroh hingga cepat laku dan menguntungkan ya? Nah, ini tentunya kalau di dunia sales itu ada yang namanya sales funnel ya atau ini ya pipanya dari sales. Nah, apabila kita ingin mendapatkan 10 orang customer ya atau 10 orang jamaah, ya tentunya kita butuh paling nggak 100 prospek. Nah, untuk kita mendapatkan 100 prospek, ya paling nggak kita butuh 1000 kontak ya, 1000 nama atau 1000 leads yang kita bisa approach. Ini kurang lebih tingkat konversinya 10 ini kan 1000 database yang kita punya gitu ya, 1000 followers di sosial media yang kita punya, paling enggak 10%-nya atau 100-nya itu menjadi prospek. Dari 10%-nya yang prospek, 10%-nya bisa menjadi customer. Ini di dunia sales akan ada selalu yang namanya sales funnel ya. Jadi jangan berharap kalau kita ingin closing kalau prospeknya aja sedikit. Jangan harap kita bisa closing kalau followers kita atau database kita aja juga sedikit gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di dunia internet marketing itu ada istilahnya push marketing atau pull marketing. Kalau push marketing itu kan push itu kan mendorong ya, mendorong. Kalau pull marketing itu seperti magnet, menarik. Pull itu kan menarik. Nah, push itu apa? Push itu orang yang tidak kepikiran mau umroh, tapi dia punya duit gitu, atau dia tidak punya duit ya, dia juga bisa mengajukan pembiayaan. Dia tidak kepikiran mau umroh, gara-gara kita push, akhirnya dia jadi pengen umroh. Nah, kalau pull itu memang orang sudah niat lama pengen umroh gitu. Tapi gara-gara kita punya magnet, kita tarik gitu ya, kita pancing orang-orang yang sudah ada niat mau umroh, itu akhirnya dia jadi ingetnya sama kita gitu. Jadi dia ingetnya sama kita. Jadi push and pull itu kurang lebih seperti itu ya. Nah ini ada salah satu, ini gambarnya mohon maaf kalau rada burem ya. Ini ada salah satu konsultan umroh juga nih, namanya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim hadir nggak ya di sini ya? Sepertinya tidak ada nih Pak Ibrahim. Ya Pak Ibrahim ini sering sharing nih ke saya nih. Hari ini ada berapa prospek, hari ini ada berapa prospek. Jadi Pak Ibrahim ini dia ahlinya pull marketing nih. Jadi setiap ada orang yang mau umroh itu ingetnya Pak Ibrahim. Jadi dia ngechat ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim juga ahlinya SEO ya. Jadi banyak traffic yang nyasar di Google yang ingin umroh itu masuknya ke halaman websitenya Pak Ibrahim gitu.
Jadi setiap hari dia mendapatkan paling nggak belasan orang yang mau umroh gitu ya. Ini mohon maaf ya kalau burem ya. Ini screenshotnya Pak Ibrahim nih dikirimkan ke saya. Banyak sekali dia mendapatkan prospek-prospek yang mau umroh. Nah, cara untuk full marketing ya. Full marketing itu juga salah satunya menggunakan konten ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan konten, badan kita ini kan hanya satu ya, Bapak Ibu ya. Badan kita hanya satu dan kita dalam satu hari hanya punya 24 jam gitu ya. Tapi dengan kita memiliki konten, konten itu bisa terdistribusi kemana-mana gitu ya, bisa mewakili diri kita sehingga bisa menjadi magnet untuk calon jamaah yang mau umroh. Ya, konten itu apa aja gitu ya. Konten itu bisa bentuknya infografis, bisa bentuknya sosial media, bisa bentuknya tulisan-tulisan ya, blog yang mana disebarkan di sosial media ataupun di WhatsApp grup gitu ya. Nah, jadi konten marketing itu nggak sekedar membuat konten gitu ya, tapi membuat kemudian juga mendistribusikan dan juga membagikan konten kepada target audiens yang tepat. Nah, ini juga contohnya si Alman Mulyana ya, Alman Mulyana yang YouTuber terkenal itu ya. Saya follow waktu subscribernya masih 500.000 ya. Waktu itu terakhir saya cek, sekarang subscribernya udah 2 juta ya. Nah, beliau juga bikin rutin ya, bikin konten YouTube terus menerus gitu ya, sampai akhirnya ngumpulin audiens dengan sangat besar gitu ya. Dan tentunya orang ketika ingat umroh, ingat tanah suci gitu, ya ingatnya si Alman Mulyana ini. Ada juga konten TikTok ya, podcast gitu. Nah, kemudian juga terkait channel ya, channel dari marketing ya. Ada istilahnya namanya B2C channel gitu, atau business to consumer. Kalau business to consumer ini jadi direct langsung ke konsumen ya. Jadi contohnya teman, anggota, keluarga ya. Kemudian juga grup WhatsApp. Kemudian juga kolaborasi dengan tokoh-tokoh ya, selebgram, ustadz, atau menyelenggarakan event seperti ini gitu ya, webinar. Nah, ini merupakan channel untuk B2C gitu ya. Nah, ada juga channel untuk B2B ya. B2B ini kan berarti business to business ya. Nah, ini channel untuk mendapatkan prospek customer dari perusahaan, instansi ya, kelompok-kelompok pengajian, komunitas, ataupun sekolah, kampus, pesantren gitu. Nah, ini channel untuk B2B. Nah, ini juga di umroh cukup kental ya. Biasanya umroh itu jarang ada yang sendirian ya, berkelompok, sehingga untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan jamaah dari channel-channel B2B itu juga cukup bagus ya. Ini tahun 2019 kami memberangkatkan 80 orang driver Grab gitu ya. Jadi kalau B2B itu sekali gepuk dapatnya langsung banyak ya. Pak Harno ada nggak ya Pak Harno ya? Pak Harno juga kemarin lumayan ya. Sekali closing dapat 8 packs jamaah. Pak Harno belum join ya, Pak Harno ya. Oke. Saya agak percepat aja. Oke, mungkin saya langsung masuk ke aplikasi ya. Bapak Ibu di sini sudah pada download belum ya aplikasinya Umroh Agent ya? Sudah, Bang. Ada yang belum, Mas Rido tadi infonya karena beliau baru mau daftar. Ya, kalau bagi yang belum, nanti yang sudah daftar di formnya pendaftaran webinar ini nanti akan kami daftarkan ya. Jadi insya Allah mungkin paling lambat besok gitu sudah bisa aktif sih, sudah bisa login. Ya, jadi di sini juga ada Pak Doni ya dari Amitra ya. Jadi umroh.com sudah bekerja sama dengan Amitra sehingga
seluruh mitra travel umroh kami yang juga sudah bekerja sama dengan Amitra, itu akan ada logonya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Akan ada logo hijau pembiayaan syariah gitu, yang mana disupport oleh Amitra. Dan ketika Bapak Ibu nanti pilih ya, ketika diklik gitu ya, paket dari travel umroh yang sudah bekerja sama dengan Amitra tadi gitu ya, itu nanti akan ada penjelasan berapa sih DP-nya dan berapa sih cicilannya apabila paket tersebut diorder oleh calon jamaah dan menggunakan pembiayaan syariah ya. Jadi nanti akan ada opsinya seperti ini ya, pembiayaan syariah gitu ya. Bapak Ibu yang sudah pakai bisa dilihat-lihat aplikasinya, bisa langsung dipraktekin ya. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini, secara default itu yang paling atas adalah paket umroh yang tanggal keberangkatannya paling awal. Jadi yang paling dekat ya. Ini contoh ya 18 Januari 2023, 20 Januari 2023. Jadi meskipun mitra travel dari umroh.com ini tidak terlalu banyak ya, ada sekitar 30 travel umroh, tapi insya Allah itu aja sudah bisa mengcover tanggal keberangkatan hampir setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi hampir setiap hari. 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari itu insya Allah hampir setiap hari ada. Ini kalau saya perhatikan ini 18 Januari, 20 Januari ya. Jadi 19 Januarinya kosong. Jadi biasanya hampir setiap hari itu ada tanggal keberangkatan. Jadi gunanya di aplikasi ini ya, ini untuk tampilan awalnya itu adalah memilih paket umroh dan mengetahui detail infonya ya, tanggal keberangkatan, hotelnya bintang berapa, jaraknya ke Masjidil Haram berapa meter, maskapainya apa ya, itinerary-nya apa, dan lain-lain. Itu semuanya cukup lengkap di sini. Dan umroh itu menggunakan pesawat ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Rute pesawat itu sudah cukup kompleks dan pesawat itu sudah ada rutenya ya. Sehingga kita sebagai manusia kita yang menyesuaikan jadwal pesawat ya. Jadi nanti ke depannya harapannya Bapak Ibu dan juga calon jamaahnya nanti bisa memilih paket yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi diupayakan supaya jangan request tanggal yang tidak ada gitu. Jangan request tanggal yang tidak ada, jangan request maskapai yang tidak ada gitu ya. Insya Allah di umroh.com sebagai agregator kami ini paketnya sudah cukup lengkap sehingga disarankan Bapak Ibu memilih paket yang sudah ada gitu. Mengisi seat yang kosong gitu. Mengisi seat ini supaya segera terisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini informasi lengkapnya gitu ya. Tadi juga saya jelaskan ya, kita bisa mengirimkan langsung video ataupun brosur lewat WhatsApp ya. Jadi ini ada buttonnya ya. Jadi ada video yang ditayangkan dari travel, kemudian ini aktivitas jamaahnya, kemudian brosur terbaru itu juga bisa langsung dikirimkan dengan mudah dari aplikasi ke WhatsApp ya. Nah, untuk pilihan pembiayaan syariah ya, Bapak Ibu juga udah nggak perlu lagi nanti nanya-nanya ya, bisa langsung disimulasikan ya. Kami sudah ada simulasi angsurannya ya. Jadi harga paketnya berapa, kemudian jumlah jamaahnya berapa gitu ya. Nanti akan langsung ditampilkan DP-nya berapa, uang mukanya ya. Kemudian cicilan per bulannya berapa, ada biaya admin dan biaya asuransinya juga ini berapa, itu juga nanti mohon dibantu menjelaskan ke calon jamaahnya ya. Ini untuk kota-kotanya dari Amitra itu syarat uang mukanya ada yang 20%, ada yang 30% gitu ya. Nanti di aplikasi nanti secara default itu 20% ya. Tapi nanti jika ternyata calon jamaahnya ternyata di daerah-daerah yang syarat uang mukanya 30%, ya nanti tinggal dijelaskan aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti fungsinya untuk tampilan yang ini adalah mengirimkan brosur ya, mengirimkan video terbaru, kemudian juga untuk submit data jamaah ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan membantu input data calon jamaahnya ya. Dan juga nanti setelah di-input akan ada tombolnya ajukan pembiayaan syariah gitu.
Nah, ketika sudah diajukan, nanti dari tim umroh.com dan dari tim Amitra yang akan menghubungi calon jamaahnya ya. Nanti tim Amitra akan melakukan survei. Oke. Nah, ini juga tampilan pesanannya Bapak Ibu ya. Jadi dari calon-calon jamaah tadi, mana yang sudah dibayar, mana yang belum gitu ya, mana yang pembiayaannya yang sudah diterima ya, mana yang belum diterima, itu nanti tampilannya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang belum bayar, ada yang diproses, ada yang selesai. Nah, kemudian juga jangan lupa di aplikasi di input ya bank dan nomor rekeningnya Bapak Ibu ya. Jadi karena pencairan komisinya nanti akan dicairkan dari nomor rekening yang terinput di dalam aplikasi. Dan untuk pencairan komisi di umroh.com semua sama ya, termasuk pencairan dari komisinya dari ini ya, yang untuk pembiayaan itu dicairkan setelah jamaahnya terbang ya Bapak Ibu ya. Jadi selambat-lambatnya H+1 setelah jamaahnya terbang. Oke, mungkin kira-kira itu dari saya. Nanti kita bisa langsung fokus ke tanya jawab ya. Di sini masih ada Mas Munawir, masih ada nggak ya? Masih, Bang. Mungkin Mbak Lia sebelum Pak Doni memaparkan, mungkin Mas Munawir boleh sharing-sharing nih. Boleh. Munawir kan sudah ini ya, sudah membawa jamaah dari pembiayaan ya. Iya, betul. Iya. Mas Munawir ini salah satu konsultan umroh.com yang membawa jamaahnya itu menggunakan pembiayaan syariah gitu ya. Jadi ada beberapa konsultan umroh kita yang juga ada bawa jamaah tapi lagi proses, dan yang sudah goal itu salah satunya adalah Mas Munawir. Jadi mungkin Mas Munawir bisa sharing dong sedikit ya. 1 menit kepada hadir nih. Iya, hadir, Bu. Nawarinya ya. gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terdengar ya, Bu? Ya, terdengar Mas Munawir. Iya. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir Lasyono. Iya, saya sudah kenal umroh.com udah lumayan ya, udah lama gitu. Dari umroh.com berdiri kayaknya dulu dari sih saya 2016 ya. Iya, jadi dulu sih emang saya pengen banget gitu umroh bareng keluarga. Videonya bisa dinyalain nggak ya? Iya, ini jaringannya agak ini, Bu. Oh ya udah boleh. Ya nggak apa-apa Mas Munawir. Iya. Ini saya di Brebes, Bu. Jadi dulu itu saya ibaratnya visinya pengen umroh bareng keluarga gitu ya, tapi belum terlaksana gitulah. Dari sayanya juga belum gitu. Jadi sebenarnya sih iseng-iseng gitulah ya, tapi kan niatnya baik gitu ya. Ikut umroh.com juga tadinya iseng-iseng, tahu dapat komisi gitu kan, lumayan gitu kan. Gitu, dapat komisi gitu. Jadi mungkin dari jaringan gitu kan, ada komunitas juga gitu kan. Ya tadinya iseng-iseng ya, alhamdulillah gitulah. Jadi iya. Jadi untuk yang pembiayaan kemarin juga tahu-tahu dulu saya nge-share-nya kapan gitu, tapi tahu-tahu Mas ini masih bisa nggak gitu. Oh bisa gitu. Jadi kita itu nggak kita nggak ibaratnya nggak langsung gitu. Oh iya gitu, langsung dapat gitu. Tapi nggak ya ibaratnya orang itu akan mengingat, oh ya dulu yang nge-share umroh.com bisa cicilan siapa sih? Oh iya Mas Munawir. Jadi nomor saya itu masih di save gitu. Jadi itu gitu. Terus teman-teman sekolah dulu itu pun ada yang kemarin itu guru gitu kan. Jadi kita ngajak aja yang tadi disampaikan sama Bang Rido gitu kan. Kita ada orang yang punya duit tapi niatnya cuma niat jadi nggak berangkat, ada yang
cuma niat doang, ngajak-ngajak gitu, itu bisa berangkat gitu kan. Ada yang uangnya banyak, pengen berangkat tapi nggak berangkat-berangkat gitu. Itu kan ada beberapa orang ya, gitu. Jadi ya saya pertama gabung di umroh.com ya itu Mbak gitu. Mungkin Baik, Mas Munawir, makasih Mas iya, sharingnya ya. mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Munawir, terima kasih Mas sharingnya kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan saya juga makasih banget nih buat Mas Munawir yang sudah dari 2019 nih ya ikut menjadi konsultan umroh.com. Dan buat Bapak Ibu bener banget ya seperti kata Mas Munawir gitu ya, bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi beliau rajin sharing, sharing informasi, kemudian rajin mempromosikan paket-paket umroh gitu ya. Dan alhamdulillah dibantu oleh admin gitu. Jadi saat misalkan beliau lagi di Brebes, jamaahnya lagi di Jakarta, nggak masalah gitu. Jadi misalkan kesulitan untuk bertemu, maka bisa dibantu oleh tim-tim yang ada di Jakarta. Begitupun dengan beberapa jamaah yang ada di luar kota ya, gitu. Karena kita juga ada beberapa tim-tim konsultan yang ada di luar kota, kita bisa saling bekerja sama, saling support untuk bisa sama-sama membantu untuk bersyiar ke Baitullah gitu ya. Seperti halnya Mas Munawir nih, beliau rajin banget sharing, beliau rajin banget kirim-kirim WhatsApp, kirim-kirim info gitu. Yang fungsinya mungkin bukan untuk hard selling ya, tapi soft selling yang bikin orang itu inget, oh kalau pesen umroh ke Mas Munawir, berarti personal brandingnya Mas Munawir ini udah jadi nih, seorang konsultan umroh gitu. Sempat kerja di Timur Tengah juga kalau nggak salah ya Mas Munawir ya? Benar. Iya, sempat di Qatar juga, Bang. Nah, Iya. jadi seorang Mas Munawir di Brebes, terus beberapa jamaahnya yang pembiayaan ada di Jakarta gitu. Jadi kami juga membantu saat misalkan jamaah butuh untuk penjelasan langsung atau informasi tambahan ya di saat mungkin konsultan umroh atau timumroh.com yang ada di daerah tidak bisa memberikan informasi begitu. Iya. Iya, sebenarnya di sini banyak ya komunitas, apalagi saya diamanain sekarang di di pertanian gitu ya. Jadi ada teman-teman semisal petani pengen pengen umroh, banyak kayak semisal komunitas banyak yang nanya-nanya gitu kan. Tapi karena mungkin ibaratnya kan banyak aktivitas dan keterbatasan, maksudnya nggak fokus gitu. Jadi sayanya itu nggak fokus di umroh.com itu sendiri. Coba kalau fokus mungkin lebih banyak gitu. Mungkin lebih banyak nasabah yang banyak yang tertarik gitu. Maka dari itu Pak Bang Rido ya kemarin ya, ini buat pendaftaran agen dan lain-lain gitu. Jadi tetap komunikasi gitulah. Jadi saya ngikutin gitu kan, banyak hal-hal yang baru gitu ternyata, oh dari umroh ini jadi contoh di namanya ada lagi ya Ansor, ada semisal Kokam, kalau di suatu organisasi gitu ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, dia kan ada ada suatu organisasinya, dia pengen tahu sejauh mana gitu kan, pengen mempresentasikan gitu kan di suatu lembaga itu gitu kan, kadang kayak misal DKM masjid gitu kan, itu juga banyak juga yang minta kayak gitu. Jadi saya pun coba yang disebut sama Pak Rido awal itu, bahwa sekarang sistemnya digitalisasi ya, kita bisa juga via WA dulu ini gitu. Jadi bisa langsung oh ini gitu. Jadi ada hal-hal yang yang bisa dikomunikasikan secara online gitu kan, ada yang bisa turun langsung gitu. Jadi sebenarnya prospeknya bagus banget untuk kedepannya gitu umroh.com, apalagi ini dinaungi 30 biro travel gitu. Jadi menurut saya ya kedepannya baguslah prospek dari ini gitu. Ya makasih Bu. Ya, makasih banyak Mas Munawir atas testimoninya ya gitu, dan semoga kita semua yang hadir di sini bisa makin lancar ya untuk bisa saling bersyiar dan mengajak orang-orang untuk sama-sama ke Baitullah. Baik, terima kasih untuk Mas Rido yang telah memberikan materi yang pertama ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua, yaitu spesifik tentang pembiayaan umroh. Jadi seperti yang tadi saya bahas di awal gitu ya, bahwa umroh itu memiliki banyak kemudahan gitu ya. Kita sudah menyediakan ada pembayaran melalui cash gitu ya, ada pendaftaran atau pembayaran melalui DP dulu gitu ya 5 juta, dan yang ketiga adalah
pembayaran melalui pembiayaan syariah. Jadi jamaahnya bisa berangkat dulu, dia bayar DP dulu, berangkat dulu dibiayai oleh Amitra, kemudian bisa menyicil setelah kepulangan. Nah, baik, telah hadir juga di antara kita ada Pak Doni. Pak Doni sudah hadir ya, Pak? Assalamualaikum Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, siap. Ya, Mbak baik Lia. Pak Doni, boleh dinyalakan dulu dong videonya biar pada kenal nih. Sudah nyala. Oke, Udah baik. di spotlight. Oke, baik Pak Doni. Ini karena tadi seru banget ya, Mas Rido udah lama banget nih, karena tadi juga banyak pertanyaan juga ya yang chat. Nah, selanjutnya materi dari Pak Doni ya setelah ini mengenai pembiayaan umroh melalui Amitra, di mana Amitra sudah bekerja sama dengan umroh.com dan para travel yang ada di umroh.com. Silakan Pak Doni untuk memaparkan materinya. Oke, izin saya sambil share ya. Baik Pak Doni. Buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh di-share ya di kolom chat, nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya azamu ni'am. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya atas undangannya Pak Ridho, Mbak Lia, dan teman-teman yang hadir saat ini. Saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang juga punya semangat yang sama ya, membantu masyarakat muslim di Indonesia untuk bisa beribadah umrah, bisa beribadah ke Baitullah. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir, nah mudah-mudahan bisa kita luruskan juga niat kita membantu orang lain berbuat kebaikan. Nah, umrah itu baik ya, sangat baik. Bahkan ada beberapa arahan ya, ini juga wajib dan ada yang juga menyebut sunnah. Nah, jadi yang intinya kebaikan yang kita sampaikan, apakah itu berupa perkataan ya, perbuatan mengajak orang lain untuk umrah, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikannya pula ya. Dan tentunya tadi secara teknis mungkin sudah dijelaskan ya. Alhamdulillah saya secara pribadi dan juga mewakili Amitra hadir kali ini ya, itu juga sudah mencoba ya aplikasi dari umrah.com, dan ini sangat memudahkan saya rasa untuk teman-teman yang memang ingin melakukan ajakan ya untuk orang lain bisa didaftarkan umroh dengan bantuan kita, dan ini sangat membantu sekali saya rasa aplikasi ini. Jadi saat calon jamaah itu ingin melihat paketnya ya, bulan apa ya, naik pesawat apa, hotel apa, dan tentunya cash ataukah dengan cara pembiayaan, di situ sudah ada semua. Bahkan fitur terakhir itu ada videonya ya, tapi mungkin nanti tinggal disetting Pak Ridho ya, biar nggak makan pulsa ya. Jadi nanti di update terbarunya autoplay videonya hanya kalau ada WiFi ya, WiFi hidup, dia hidup. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang Amitra. Saya sambungkan dengan kolaborasi kita dengan beberapa travel yang memang sudah bekerja sama dengan Amitra. Jadi kenalan singkat, jadi Amitra ini memang bagian dari Astra ya. Kami brand Amitra itu brand dari unit usaha syariah dari PT Federal International Finance, dan juga sekaligus juga perusahaan pembiayaan syariah murni ya dari PT Syariah Multifinance Astra. Dan kami ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya. Insya Allah kalau ada order jamaah yang akan diberikan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kita bisa layani. Sekilas juga ini adalah Dewan Pengawas Syariah kami, Pak Endi dan Pak Aminuddin. Beliau juga beliau berdua ya, duduk di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan insya Allah ini juga sudah aman dan nyaman untuk bertransaksi bersama Amitra. Oke, saya skip dulu. Oke, ini adalah mindset yang pertama ya, Bapak Ibu harus bisa pahami ya. Jadi pemilik paket umroh itu adalah perusahaan pembiayaan
perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPU tadi sudah disebut di awal. Tapi jamaah ini ya kemungkinan ada yang memang memiliki uang cash ya tunai. Kalau memang dia punya uang cash dan dia punya keinginan umroh ya, itu dia bisa langsung daftar umroh. Jadi punya dana ya jangan ragu-ragu ya, apalagi kalau memang saat ini sudah masih hidup ya, masih hidup. Jadi insya Allah ini bisa kita tunaikan dan ini pahalanya kan sangat besar ya sebagai penghapus dosa dan lain sebagainya yang mungkin nanti di akhir akan saya coba bantu jelaskan juga. Punya dananya langsung bisa daftar umroh ya, insya Allah mudah ya, dengan beberapa travel yang ada di Indonesia itu lebih dari 1.200 PPIU ya. Namun kalau calon jamaah ini tidak punya dananya ya, atau misalnya suaminya dapat hadiah nih dari kantor ya, tapi istrinya mau ikut ya, nah itu kan kalau istrinya nggak diajak berabe juga ya. Jadi suaminya pergi, istrinya nggak diajak. Nah itu bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama dengan tabungan. Nah bisa daftar umroh setelah dananya terkumpul. Ya misalnya paket umrohnya berapa? 30 juta misalnya ya. Dia nggak punya nih dananya, dia nabung dulu selama berapa lama? Ya tergantung. Dia bisa menyisihkan berapa ya. Kalau kita kelola keuangan ya Bapak Ibu baiknya ya ada 10% yang memang kita tabung untuk salah satu tujuan ya, termasuk 10% juga untuk dana cadangan kita. Nah itu pengelolaan keuangan yang baik saya rasa seperti itu, kurang lebih 10% Bapak Ibu bisa tabung. Nah terkumpulnya berapa lama ya, misalnya setahun, 2 tahun, atau mungkin 6 bulan ya, atau 3 tahun ya baru kita bisa umroh. Nah itu cara kedua. Nah, jadi artinya apa? Tidak bisa langsung daftar. Jadi butuh waktu lagi sampai dana terkumpul. Nah, cara yang ketiga yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, ya ini bagian dari tolong-menolong nih dalam kebaikan. Bapak Ibu bisa tawarkan, Bapak Ibu bisa menggunakan pembiayaan syariah. Jadi, Bapak Ibu pada saat mau mendaftar umroh 30 juta tadi misalnya ya. Nah, itu bisa langsung daftar, itu bersama mitra, bisa umroh dulu. Nanti sepulang umroh itu baru diangsur 1 bulan kemudian atau sesuai tanggal jatuh tempo yang diinginkan atau memang sudah diatur ya. Misalnya saya mau jatuh temponya pada saat gajian Pak, saya mau jatuh tempo tanggal sekian. Jadi Bapak Ibu bisa umroh dulu, angsur kemudian. Nah itu kami yang akan membayarkan dulu paket umrohnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa umroh lebih cepat dan mudah bersama mitra. Bapak Ibu lalu mengangsur dari biaya paket umroh yang sudah kita belikan termasuk ujrohnya. Nah, insya Allah ini adalah cara atau solusi yang akan kami tawarkan. Oke, ada beberapa paket apa aja sih, produk apa saja. Untuk mitra sendiri sebenarnya kita menjadi pembiayaan syariah porsi haji reguler, haji khusus, umroh reguler dan umroh plus ya. Misalnya umrohnya plus mana? Ke Aqsa misalnya, atau ke Spanyol, ke Dubai dan lain sebagainya. Intinya itu semua bisa kita biayai. Jadi kalau Bapak Ibu rindu Baitullah ya ke mitra aja ya. Nah ini travel-travel yang sudah kerjasama dengan Amitra lebih dari 500 ya, sebenarnya ini nggak muat jadi logonya ya. Jadi dari travel yang sudah kerjasama dengan umroh.com sendiri, insya Allah itu sudah kerjasama semua ya Mbak Lia, Pak Ridho. Jadi tadi dijelaskan teknisnya di aplikasi ada logonya ya, ada pembiayaan syariah. Jadi pada saat Bapak Ibu menawarkan itu kalau calon jamaahnya menginginkan pembiayaan itu ada logonya. Nah itu yang kita pakai. Oke, ini jadi Bapak Ibu sekaligus juga sebenarnya menseleksi travel-travel yang baik yang mana sih? Nah, ini kita bantu seleksi. Karena apa? Ada pengalaman pada saat saya memberikan manasik umroh ya di Goa ya. Waktu itu ada seorang ibu setelah jelaskan, Pak bisa nggak saya daftar sama Amitra, tapi pas pulang saya mau lunasi, Pak. Saya bilang, kenapa Bu? Soalnya saya 2 kali ditipu sama travel ya. Saya sudah tunai ya, bayar full 2 kali saya ketipu. Yang pertama agennya, karena agennya dia kabur. Yang kedua travelnya kurang bertanggung jawab. Akhirnya dia yang ketiga kali saat bertemu dengan Amitra, kan kita
bayarin dulu ya. Jadi jamaah juga sudah bisa pergi dulu, lalu pulangnya baru mengangsur. Nah, saya jawab ya silakan Bu. Rasanya ini juga bagian dari Ibu menseleksi travel. Tapi nanti memang kalau kami sebagai perusahaan pembiayaan itu minimal 6 bulan masa angsurannya. Jadi itu dimungkinkan. Oke. Ya, mitra sendiri secara sekilas ya, kami terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena kami sebagai lembaga keuangan syariah. Dan tentunya dalam menjalankan usaha kami juga sesuai arahan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk umroh sendiri kami menggunakan akad ijarah multi jasa. Jadi jual beli ya jasa, mudahnya seperti itu untuk pemahaman Bapak Ibu sekalian. Oke, ini saya skip saja. Tadi sempat Mas Munawir tadi saya dengar ada petani-petani berminat. Nah, insya Allah ini semua kategori pekerjaan ya, itu kami bisa biayai. Jadi ada 2 jenis pekerjaan kami bagi, misalnya fixed income. Nah, itu bagi karyawan, PNS ya, pegawai swasta, karyawan yang memang dia punya gaji rutin bulanan ya, di akhir bulan biasanya gajinya itu kita namakan fixed income. Jadi syaratnya hanya cukup KTP dan KK ya. Lalu nanti ya tambahannya mungkin slip gaji dan lainnya. Jadi intinya hanya KTP dan KK saja dokumen utamanya. Lalu yang tadi selain karyawan siapa saja yang intinya yang punya penghasilan ya, petani ya, ada nelayan ya, ada pengusaha, wira swasta yang ada di koperasi dan lain sebagainya, ini masuk di kategori non fixed income. Jadi semuanya insya Allah bisa kami biayai asal memang calon jamaah tersebut punya kapasitas ya, punya kapasitas atau punya penghasilan untuk melunasi utangnya. Jadi yang kami berikan pembiayaan syariah itu ya memang yang mampu melunasi utangnya, dibuktikan dengan penghasilan tadi. Misalnya Bapak Ibu sekalian, angsurannya misalnya ya itu kita maksimal term of payment-nya 36 bulan atau 3 tahun. Misalnya angsurannya per bulan 1 juta ya. Berarti penghasilannya minimal harus 3 kalinya, ya 3 juta. Tapi kalau penghasilan hanya 2 juta, buat ngangsur itu 1 juta, berarti kan nggak cukup nanti ya dia buat hidupnya ya. Artinya itu pastinya tidak akan kita approve. Ya. Lalu apakah tanpa jaminan? Ya tanpa jaminan kalau pembiayaannya itu di Jawa dan Bali 27 juta maksimal plafonnya, kalau di luar Jawa Bali 30 juta rupiah. Itu adalah plafon maksimal. Kalau dia lebih dari angka tersebut, itu dia harus pakai jaminan. Keberangkatan nanti ikut sesuai jadwal dari travel umroh yang tadi memang dipilih. Ya. Usia pemohon, siapa yang bisa dibiayai 21 tahun belum menikah atau 17 tahun sudah menikah, maksimalnya 60 tahun. Ini sebagai nasabahnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa dibiayai itu harus ada dalam 1 KK. Ya. Misalnya suaminya jadi nasabahnya yang pergi orang tuanya ya atau istrinya anak-anaknya itu silakan dalam 1 KK. Kalau sudah pisah kakak sama orang tua gimana Pak? Ya boleh juga karena nama orang tua kan ada di bagian kanan bawah, itu silakan. Atau intinya punya hubungan darah, dia masih serumah sama adik kandungnya, kakak kandungnya itu silakan. Itu juga bisa masuk yang dibiayai. Dan inilah kategori-kategori yang syarat untuk pembiayaan syariah. RO itu maksudnya repeat order. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah interaksi dengan Amitra, Asta, Fifth Group, intinya database Bapak Ibu itu sudah ada di kami ya. Jadi itu sudah malah lebih cepat lagi ya. Kemungkinan bisa saja itu tanpa visit ya. Kalau potong gaji fasilitas saja, tanpa potong gaji pun bagi karyawan silakan diperbolehkan. Berarti nggak ada BI checking ya Pak ya? Ya, tidak ada BI checking, ada Fifth Group checking ya Mbak Lia ya. Oke, ini keuntungan kerjasamanya yang kami sesuai prinsip syariah tadi ya, saya sudah sebutkan, jaringan cabang luas, pembayaran angsuran mudah ya, bisa di banyak tempat, termasuk lewat Astra Pay ya, jadi Bapak Ibu sambil tidur pun bisa bayar angsuran, dan itu tanpa biaya admin ya. Tinggal dicek saja, di download aplikasi Astra. Syarat mudah, cepat ya, tanpa biaya checking, DP ringan, biaya administrasi ringan, ya terpercaya tentunya sudah banyak ya dari total di tahun lalu infonya sudah 1,2 juta sejak dibuka ya jamaah umroh. Nah itu kita sudah membiayai kurang lebih per bulan 60 miliar.
Lalu tanpa jaminan tadi sudah disebutkan, dan ini ada asuransinya juga, asuransi jiwa pembiayaan syariah. Mohon maaf kalau nasabahnya nanti meninggal, ya nanti sisa hutangnya berapa itu di-cover oleh asuransi. Oke, ini beberapa keuntungan yang saya bisa sebutkan. Alurnya sama ya seperti yang tadi sudah jelaskan Pak Ridho. Jadi pada saat Bapak Ibu di sini sebagai agent atau calon jamaah langsung itu berminat, dia pasti kan akan klik paket umrohnya. Tinggal diklik lagi pembiayaan syariahnya dari mana. Jadi masuknya dari mana nih? Berarti salah satunya ini dari umrah.com. Tadi Pak Ridho jelaskan tentang digital marketing. Sebenarnya kalau untuk calon jamaah umroh ini ya tetap ada offline-nya juga ya, karena mereka butuh interaksi bertanya-tanya nih kenapa saya harus umroh ya. Kalau tadi disebut punya uang banyak sebenarnya, tapi kok dia nggak umroh-umroh ya? Karena tadi tidak ada fadilah ya, tidak ada fadilah tanpa ilmu ya. Jadi memang ilmunya harus dijelaskan dulu ke calon jamaah tersebut. Apa sih pentingnya umroh ya? Apakah wajib, apakah sunnah, apa keuntungannya buat saya sendiri, buat keluarga, dan lain sebagainya ya. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi offline dan online-nya harus matching. Jadi saat mereka sudah berminat, tinggal klik pembiayaan, itu masuk ke data leads. Nanti Pak Ridho dan Mbak Lia akan share ke teman-teman Amitra. Nah, nanti teman-teman Syariah Account Officer kami secara nasional akan mengunjungi Bapak Ibu ya. Kalau bukan customer repeat order ya, itu akan dikunjungi, janjian kapan gitu ya untuk ditemui. Lalu nanti akan ada DP-nya, itu ada beberapa area yang memang harus 30% ya. Nanti ada slide-nya, administrasi 850.000, asuransi sesuai term of payment-nya ya, masa angsuran berapa lama. Kurang lebih asuransinya kalau 25 jutaan ya itu sekitar 100.000 per tahun. Nah, travelnya tadi sudah sebutkan beberapa travel ya, ada 500-an travel, silakan Bapak Ibu bisa milih, dan itu yang ada di aplikasi umrah.com. Mereka sudah kerjasama juga dengan Amitra. Lalu jamaah berangkat. Dan kembalinya dari berangkat membayar angsurannya sesuai jatuh temponya. Nah, ini kota-kotanya tadi yang harus uang mukanya 30% ya, dari Kuta, Cikandi dan lain sebagainya ya. Lalu ini contoh simulasinya. Ya, misal ini yang DP-nya 20% ya. Misalnya harga paketnya 30 juta, DP-nya berarti 6 juta, pembiayaan 24 juta. Berarti kalau 36 bulan dia per bulan mengangsur 1.086.000. Nah, silakan aja dibagi 30 ya. Berarti kan berapa kurang lebih ya? 30 bagi 1 juta bagi 30 ya mungkin 30 ribuan ya. Bapak Ibu menyisihkan 30 ribuan dananya selama sebulan untuk bisa umroh ya. Nah, ini simulasi kurang lebih sama ya. Nanti kita diskusi saja. Simulasi tersebut juga sudah dihitungkan langsung sama Pak Ridho di aplikasi tadi. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai agent tadi ya juga sudah bisa memforward aja data-data tersebut yang ada aplikasi umrah.com ke WA ya dalam bentuk PDF. Alhamdulillah itu saya rasa sangat membantu juga. Jamaah juga bisa menghitung sendiri ya kemampuannya dan kapasitas serta penghasilannya. Nah, ini fadilahnya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ulang ya, ini intinya umroh itu ya penting ya, bahkan bisa disebut juga sebagai jihad nih. Dari umroh ke umroh yang lainnya itu bisa menghapus dosa juga. Nah, makanya ada banyak orang yang memang paham tentang fadilahnya, kadang-kadang ya itu setahun bisa berkali-kali dia ya asal dia punya dananya. Betul Pak. Itu juga terjadi di umroh.com Pak Doni. Jadi beberapa Nah ya berkali-kali kan ya Mbak Lia ya. Ya emang udah tahu fadilahnya umroh gitu ya Pak. Ya, jadi tidak ada fadilah tanpa ilmu. Nah, semakin banyak ilmunya kita semakin paham ya. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ada di niatnya. Nah, ini adalah beberapa fadilahnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya share. Alhamdulillah, insya Allah kolaborasi Amitra dengan umrah.com semoga juga bisa jalan dengan lancar dan baik ke depannya, semakin berkah ya. Intinya kita membantu lebih banyak lagi jamaah di Indonesia itu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Jadi ada ayatnya nih di Ar-Rahman nih, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tadi ya saya sudah sebut.
semua kebaikan ya pasti dibalas dengan kebaikan. Insya Allah Bapak Ibu sebagai agent saya rasa juga menjadi dai juga nih, pensyiar umroh ya. Mudah-mudahan itu dapat kebaikan tersebut. Maksudnya apa? Kebaikan bukan di dunia ya, tapi kebaikan di akhirat nanti. Nah itu mungkin dari saya, Pak Ridho, Mbak Lia. Silakan kalau ada yang bertanya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Doni ya yang sudah memberikan materi tentang Amitra atau pembiayaan syariah ini. Dan ini juga sudah ada Pak beberapa pertanyaan juga dari peserta yang sudah hadir, baik itu tentang marketing atau tentang Amitra itu sendiri. Izin saya bacakan ya Pak untuk beberapa pertanyaan ya. Mas Ridho juga masih ada di room ya Mas ya. Saya mulai masuk ke sesi pertanyaan ya Mas Ridho dan Pak Doni. Biar bisa langsung kita bahas nih ya pertanyaan dari peserta. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Lutfi Fatur Rahman. Yang mau saya tanyakan, apakah kita sebagai konsultan harus mendampingi calon jamaah sampai berangkat atau ada dari pihak travel yang mendampingi jamaah? Terkait nanti ada pembiayaan syariah yang pembayarannya berjangka panjang. Baik, mungkin bisa dijawab oleh Mas Ridho ya. Nanti bisa saya tambahin juga ya Mas Ridho ya. Ya maaf, Mbak Lia tadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Pertanyaan dari Bapak Lutfi, beliau bertanya bahwa apakah beliau jika mendaftar sebagai konsultan harus mendampingi calon jamaah sampai berangkat jika jamaahnya ini menggunakan pembiayaan syariah. Mengingat pembiayaan syariah ini kan pembayarannya jangkanya panjang ya, gitu. Oh iya. Ya, silakan Mas Ridho. Ya, sebenarnya kita dengan calon ini menurut pendapat saya ya, mungkin kalau perlu dikoreksi juga silakan ya. Memang kita ini kan sifatnya pelayanan ya ke calon jamaah itu gitu. Dan kita juga mengedukasi calon jamaah dan juga mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini loh, sekarang setelah pandemi ketentuannya seperti ini, kemudian untuk pembiayaan syariah ketentuannya seperti ini gitu. Nah, ketika masyarakat itu, ketika calon jamaah kita itu sudah tahu gitu, ya tentu kita berharap mereka menjalankan itu dengan mandiri gitu ya. Jadi contoh nih terkait paspor misalkan, banyak banyak yang belum punya paspor gitu kan, calon jamaah belum punya paspor. Kemudian juga terkait pembiayaan gitu. Pembiayaan itu mereka tuh masih meragukan terkait hukumnya ya, kemudian juga terkait ijrohnya itu mungkin dikira mahal atau apa gitu ya. Nah itu juga masyarakat tuh perlu diedukasi gitu. Nah ketika udah diedukasi dan juga calon jamaahnya sudah paham gitu ya, kita juga sudah bisa menjelaskan dengan baik. Nah habis itu sih kita udah bisa tinggal sih, Jadi tadi ya Pak Doni menjelaskan gitu, nanti cara bayar cicilannya seperti apa sih gitu ya, itu juga kan tentunya nggak 100% kita yang membantu ya, nanti kan ada juga dari tim Amitra ya, baik itu dari surveyornya gitu ya, yang juga nantinya memverifikasi pengajuan dari calon jamaahnya tadi, ya nanti tim Amitra juga akan menjelaskan, ini loh cara pembayaran DP-nya seperti ini, kemudian juga cara pembayaran cicilan-cicilannya ya tadi lewat aplikasi Astra Pay gitu ya. Nah, itu nanti juga akan dibantu oleh tim Amitra juga gitu tentunya. Ya, semoga menjawab ya Pak Lutfi ya. Ya. Mungkin saya mau menambahkan ya Mas Ridho ya sedikit ya tentang alur mungkin ya tadi yang belum sempat dijelaskan bahwa sebagai konsultan umroh kan memang di awal memang harus mendampingi jamaah gitu ya, baik secara offline atau online. Kalau memang bisa online ya bisa share lewat WhatsApp itu lebih baik gitu ya. Jadi nggak perlu ketemu langsung gitu. Tapi kalau memang harus bertemu ya otomatis harus tetap mendampingi dan menjelaskan dengan penjelasannya sudah ada di aplikasi gitu kan. Nah kemudian setelah jamaah itu mendaftar, jamaah kan pasti akan disurvei dulu nih sama mitra gitu kan, akan input beberapa data jamaah, kemudian setelah itu kami akan
setelah jamaah pilih gitu ya, pilih paketnya, maka jamaah akan isi beberapa data jamaah atau form gitu ya, yang nantinya akan langsung masuk ke sistemnya Amitra, dan oleh pihak Amitra akan disurvei tuh Pak Lutfi gitu. Nah, jika memang sudah lolos verifikasi, maka jamaah harus DP gitu ya. Nah, setelah DP baru proses selanjutnya, baik itu untuk angsuran, kemudian persiapan umrohnya, itu langsung akan dihandle oleh travel gitu. Jadi nanti pihak travel akan membantu untuk memfollow up jamaahnya mengenai persiapan umrohnya. Kemudian dari pihak Amitra akan membantu setelah jamaah itu pulang. Jadi nanti bayarnya langsung ke Amitra untuk cicilannya gitu. Karena Amitra sudah ada penanggung jawabnya sendiri gitu ya, atau PIC sendiri untuk para jamaah yang akan berangkat melalui pembiayaan syariah. Begitu Pak Lutfi, mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Bapak Ade tadi ya. Jadi hanya nomor HP yang sudah terdaftar ya yang bisa masuk ke aplikasi. Betul Pak Ade. Jadi Pak Ade harus daftarin dulu nomornya. Pak Ade bisa isi form di website umroh.com di bagian atas ada banner untuk daftar konsultan, atau dari yang sudah daftar hari ini akan langsung kami daftarkan gitu. Jadi Pak Ade bisa langsung pakai aplikasinya. Karena aplikasi itu hanya untuk para konsultan umroh ya Pak Ade. Jadi bukan untuk jamaah. Nanti jamaahnya diarahinya lewat website aja. Jadi untuk melihat harga-harganya, kemudian saat klik paket sudah ada tuh berapa besaran cicilannya, itu sudah lengkap ada di situ Pak Ade. Jadi Pak Ade nggak perlu repot lagi untuk ngumpulin ratusan brosur paket umrohnya dari travel, tapi melalui aplikasi aja Pak Ade juga sudah bisa melihat nih detail-detail dari paket umroh yang tersedia di umroh.com. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini Ibu Erdiani. Ini kayak buat Pak Doni nih, Pak Doni ya. Kalau kita ada jamaah pakai Amitra, kemudian jamaah tersebut membatalkan dengan alasan, apakah jamaah tersebut bisa menggunakan pembiayaan untuk umrah bersama Amitra? Oh, mungkin maksudnya awalnya mungkin dia belum pakai Amitra gitu ya, terus dia meng-cancel dan pindah pakai Amitra. Nah, itu apakah boleh, Pak Doni? Ya, silakan Pak Doni untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Endriani. Saya masih belum nangkap sebenarnya pertanyaannya. Tadi cuman saya tangkap kalau jamaah nih kondisinya mungkin ada dua. Apakah dia sudah akad atau sebelum akad ya? Kalau sebelum akad sih tidak ada masalah. Cuman intinya si agent ini kalau berpindah travel ya kewenangan si agent ya silakan. Jadi tidak bisa diarahkan sama Amitra juga ya. Intinya yang bisa bertransaksi dengan Amitra itu adalah travel-travel yang memang sudah ada MOU sama kita, karena memang itu juga kita seleksi sebelumnya. Nah itu kalau sebelum akad ya, itu bebas ya, silakan. Karena jamaah ini kan, calon jamaah ini kan biasanya punya preferensi macam-macam ya, apakah itu hotelnya ya, sekamar berdua, bertiga, berempat ya, atau penerbangannya pakai apa ya, berapa lama ya, bisa 9 hari, 12 hari itu kan semua paket itu bisa dibaca gamblang di aplikasi umroh.com. Jadi sampai dia memilih mengklik paket umrohnya dan dia misal mengklik dia mau pakai pembiayaan, itu intinya itu tugas dari agent atau jamaah itu ordernya baru akan limpahkan ke Amitra untuk diverifikasi ya. Tapi kalau dia setelah akad, artinya dia sudah sepakat ya atas harga jual ijarohnya yang ditawarkan ya, sudah jalan misalnya beberapa angsuran misalnya ya, itu ya berarti kalau pembatalan itu berarti kan dia sudah terima fasilitasnya ya. Nah itu harus dilunasi atas sisa utangnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Itu Mbak Lia ya. Ya baik Pak, yang kedua mungkin misalkan nih Pak, ada jamaah yang tadinya dia nggak tahu ada pembiayaan gitu ya, terus dia udah DP duluan nih untuk tunai, kemudian dia pengen pembiayaan aja deh, itu bisa nggak sih Pak dipindah ke pembiayaan gitu, padahal dia udah DP 5 juta di umroh.com? Boleh, silakan aja, kan tadi sebelum akad berarti ya. Kalau sebelum akad kan nanti tinggal diverifikasi aja. Langsung dikonversi Dia ke pembiayaan syariah gitu ya Pak? Betul, tinggal diverifikasi aja, datanya diberikan ke kami, Amitra, seperti biasa, ada data leads dari umroh.com. Tinggal disurvei aja, gitu Mbak Lia. Ya baik. Karena kan intinya itu belum akad kan, ya, Bu. belum ada transaksi apa-apa ya atas ya belum, baru DP itu. sih Pak. Baru DP aja bisa Mbak Lia. Silakan. Baik. Ya semoga bisa menjawab ya Bu pertanyaan dari Ibu Endriani. Ini Bu Endriani banyak banget nih pertanyaannya.
Ini juga ada nih Pak, kalau yang usaha jualan bisa nggak Pak pakai Amitra gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah, ini sekalian saya bacakan ya Pak Doni. Ya. Kemudian kalau pakai Amitra disurveikah? Jawabannya iya, akan disurvei oleh pihak Amitra. Dan kemudian tadi kalau pakai Amitra apakah ada BI checking, dan kalau telat bagaimana Pak? Kalau telat apakah nilainya bertambah atau tidak? Ya, pertanyaannya ada 4 tuh tadi ya, berarti Iya, ya. banyak banget. Sebenarnya tadi Sekalian. di saat penjelasan udah terjawab ya, tanpa BI checking, adanya VIP group checking. Ya otomatis sebenarnya intinya yang kita cek kan histori calon jamaah ini apakah pernah berinteraksi dengan pembiayaan ya, pembiayaan syariah, terutama di VIP group, di Astra ya, itu sudah terdeteksi, intinya seperti itu. Nah, lalu siapa yang bisa dibiayai tadi juga sudah saya jelaskan, mungkin saya ulang, ada intinya semua manusia bisa dibiayai ya. Semua Yang mau manusia yang punya punya pekerjaan dan bisnis, penghasilan. jualan, atau pekerja juga bisa ya Pak? Ya, semuanya bisa kita biayai ya, asal dia secara kapasitas dan penghasilannya itu bisa masuk atau mampu melunasi utangnya. Tadi termasuk yang disebutkan ya, PNS, karyawan swasta, guru, nelayan, petani ya, UKM yang jual-jualan ya, asal dia punya penghasilan. Misalnya Pak, bisa nggak Pak tukang bubur pakai pembiayaan? Ya bisa, asal tadi penghasilannya ada untuk mengangsur ya, dan dia bisa melunasi. Ya dilihat apa ya, mungkin kalau tukang bubur misalnya sehari berapa mangkok kan dilihat. Tempat dagangnya di mana, tempat usahanya. Ya, penghasilannya berapa kalau dihitung-hitung selama sebulan. Misalnya ternyata kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama apa tukang soto ya. Tukang soto, sotonya 30.000. Ya. Semangkok 30.000, dia bisa jualan per hari itu sekitar 100 mangkok. Artinya kan 3 juta per hari dikali sekitar 20 hari efektif ya. Teman sampai malam memang dia. Berarti kan besar ya. Ya. Biaya sewa 7,5 juta. Ya, kalau dihitung ya berarti kan gede banget ya. Kalau angsurannya cuma 1,5 jutaan mah per bulannya masuk ya. Gitu ya. Dan usahanya kita lihat memang ada. Atau Fiktif dilihat ya juga Pak? ya rumahnya misalnya rumah sendiri ya. Apalagi seperti itu bisa. Yang intinya dia punya penghasilan. Nah, terus tadi apalagi Mbak? 2 lagi? Saya lupa. Kalau misalkan pembayarannya telat Pak, itu apakah nilai harga umrohnya akan berubah gitu atau bertambah? Oh ya, jadi waktu Biasanya kan kita kalau telat ada denda gitu kan ya, Pak, kalau cicilannya. pada saat kita sepakat di awal ya berarti kan Bapak Ibu kita jelaskan ya kan kalau utang memang harus dibayar ya per bulan, tapi ya intinya kan kita angsur per bulan. Nah, kalau dia mengalami keterlambatan, misalnya, oh Pak lagi kebetulan penjualan lagi turun nih ya, memang utang tetap harus dibayar, tinggal kalau pertanyaannya apakah ada denda, nah itu tidak ada denda ya, tidak ada denda. Namun di awal itu pada saat akad dijelaskan ada namanya ta'zir dan takwid ya. Ta'zir itu sanksi, jadi dia punya uang tapi nggak mau bayar utang ya. Kalau ta'zir ini bukan masuk ke pendapatan perusahaan, tapi dia masuknya ke dana sosial syariah. Jadi itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Lalu yang kedua ada namanya takwid, yaitu ganti rugi. Jadi kalau dia terlambat, misalnya saya nelpon, ada cetak, kwitansi dan lain sebagainya, atau biaya-biaya yang timbul karena keterlambatannya angsuran tadi, itu namanya takwid. Itu dibolehkan. Ada fatwanya ta'zir dan takwid boleh ya. Intinya itu bukan masuk sebagai pendapatan, dan kalau yang takwid itu real cost. Nah, cuman kita jelaskan di awal pada saat akad, namun itu khusus untuk yang akad ijaroh di Amitra itu kita nolkan semua. Nah, artinya apa? Ya kita anggap calon jamaah atau nasabah umroh ya dan haji itu ya baik-baik semua ya. Artinya sejak awal itu memang kita sudah diseleksi dengan ketat sekali ya. Jadi tidak ada ta'zir dan takwid, kita nolkan. Itu Mbak Ya baik. jawabannya. Semoga menjawab ya Bu Endriani, ada banyak pertanyaannya tadi ya. Dan sudah dijawab semua oleh Pak Doni. Ini ada lagi nih Mas Ridho, Bapak Abdul Hamid Aziz. Beliau dari tadi tuh chat gitu bahwa udah pengen dikirimin spanduk sama ID card-nya tuh Pak Ridho. Jadi nanti bisa di follow up kembali ya. Boleh dibantu dari tim umroh.com untuk kirim spanduk dan brosurnya nih dari untuk umroh.com ke Pak Abdul Hamid
gitu ya. Kemudian Abdul. ada lagi Ya. pertanyaan dari tadi ya Bapak Munawir juga nanya apakah bisa haji ya, bisa gitu ya untuk Amitra bisa umroh dan haji. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Oman, ini agak banyak pertanyaannya Pak. Yang pertama adalah ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang muncul gitu. Kok umroh ngutang gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, jika jamaah mau umroh dan gunakan pembiayaan tapi memilih travel sendiri, apakah bisa? Yang ketiga, jika ada travel yang mau jadi mitra-mitra, bagaimana caranya? Yang keempat, jika jamaah menggunakan pembiayaan syariah, misalkan dia memilih pembiayaan 3 tahun, tapi dalam waktu perjalanan bisa melunasi sebelum jatuh tempo, Pak. Jadi sebelum 3 tahun dia udah mampu melunasi. Nah, itu apakah ada penalti? Kemudian yang kelima, apakah jamaah sudah diasuransikan bila meninggal? Dan apakah ahli waris yang harus bayar? Dan yang keenam, apakah agen dapat reward? Nah, ada 6, Pak. Kita bahas satu persatu ya, Pak Dodi dan Mas Rido ya. Ya, makanya ini jawabannya esai atau multiple choice nih? Mantap nih Pak Oman nih udah langsung ngegas nih ya. Banyak nih pertanyaannya. Ya, Saya yang mau jawab. Lagi uas. dulu nih Pak. Kok Saya jawab dulu yang tadi yang pertama ya. ya, kok umroh ngutang gitu ya. Itu Umroh banyak banget ngutang ya tadi jamaah yang di bertanya. awal saya kasih mindset ya. Kalau punya cash silakan Bapak Ibu bisa langsung bayar. Kalau nggak punya cash cuma 2 cara ya nabung atau pakai pembiayaan syariah. Dan yang kami tawarkan ini adalah solusi ya, solusi bagi Bapak Ibu yang memang mau menggunakan cara nabung atau yang kami tawarkan dari Amitra pembiayaan syariah. Nah itu silakan, ini pilihan dan ini secara syariahnya bermuamalah itu dibolehkan. Jadi kami juga tidak memaksa. Nah yang kami pilih pun itu yang memang mampu melunasi utangnya. Jadi kalau kita kiaskan, kita kan di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Nah, itu ada kitab ya, di kitab Al-Um itu menjelaskan tentang istitoah, tentang kemampuan. Jadi kalau haji itu mampu itu ada 2 ya, ada 3 ya, secara fisik ya, yang kedua secara finansial, yang ketiga ilmu kita masukkan juga bisa ya. Nah, secara finansial ada 2, yang mampu secara tunai dan mampu secara angsur. Jadi di kitab tersebut, mampu atau istitoah ini dijelaskan kalau ada orang ya, itu tidak punya harta ya, untuk membiayai hajinya itu berarti dia tidak jalan. Jadi beliau, Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu, namun beliau setelahnya melanjutkan lagi penjelasannya. Tapi kalau dia punya harta ya, untuk dijual ya, dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya emas, dia punya mobil, atau memang dia penghasilannya dia punya penghasilan. Kalau karyawan kan penghasilannya bulanan. Tadi kalau tukang dagang bubur, bakso, dia penghasilan kan punya juga. Itu artinya dia juga masuk dalam kategori mampu secara angsur. Jadi kemampuan finansial itu tadi bisa 2 cara. Mampu secara tunai atau mampu secara angsur. Dan ini yang dijelaskan oleh Dewan Pengawas Syariah kami. Yang tadi sudah saya flash, ada Pak Aminuddin dan Pak Endi yang beliau masuk Komisi Fatwa. Nah itu silakan. Nah ini juga tanpa paksaan, kami juga memberikan solusi tersebut. Dan itu dibolehkan. Ibadahnya sah nggak? Ya sah, ya walaupun dia ngutang ya. Intinya utang itu yang harus dibayar oleh calon nasabah tersebut. Jadi tidak ada paksaan. Silakan kalau nggak mau pakai fasilitasnya ya boleh juga. Intinya kami memberikan solusi dan itu sudah ada arahan boleh dari Dewan Pengawas Syariah. Kami mewakili Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan akadnya apa? Akadnya akad ijarah multi jasa. Nah, secara OJK juga ada POJK-nya, itu Bapak Oman bisa membaca di sana ya. Silakan juga ya sebagai pembanding ya mungkin bisa juga ditanyakan kepada guru-guru kita ya, guru-guru kita silakan. Itu juga Yang pernah lainnya kami bahas juga ya Pak Doni ya waktu itu dengan Ustadz Ardiansyah, dan materinya juga pernah kami share Pak Oman. Jadi nanti akan saya share ulang ya materi mengenai boleh nggak sih ibadah dengan hutang gitu. Betul. Dan alhamdulillah dengan Ustadz Ardiansyah kami sudah membahas juga tentang masalah ini ya, karena ini memang banyak sekali ditanyakan oleh calon-calon jamaah kita. Itu ya Pak Oman ya, nanti saya akan share di grup mengenai materinya agar lebih jelas dan bisa membantu untuk menjelaskan ke jamaah. Untuk pertanyaan kedua nih Pak Doni, jika jamaah mau umroh tapi menggunakan pembiayaan syariah tapi memilih travel sendiri apakah bisa?
Tadi kan Pak Doni udah menjelaskan ya, hanya travel yang sudah bekerja sama dengan Amitra yang bisa. Dan kalau di umroh.com yang sudah bekerja Ya, sama dengan betul. umroh.com gitu. Jadi Betul, tidak sudah semua terjawab. travel bisa ya, tidak semua travel bisa. Dan jika jamaah memang menggunakan pembiayaan syariah, ya harus menggunakan travel yang sudah bekerja sama dengan Amitra dan umroh.com nih kalau sekarang dengan umroh.com Betul. ya. Mungkin tambahnya gini, Mbak. Siapa sih travel-travel yang kita seleksi untuk bisa kerjasama dengan Amitra? Ya. Nah, yang paling utama ini travel tersebut itu punya izin PPIU, Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, agent atau lainnya memang di sini hadir juga, silakan waktu mau daftar umroh cek dulu. Ini Bapak perusahaannya ada izin PPIU-nya nggak? Nah, kalau nggak ada, ya lebih baik jangan ya. Jadi nanti daripada punya problem nanti ke depannya. Misalnya apa? Saya punya izinnya biro wisata doang, Pak. Wah, enggak deh, saya nggak jadi deh, saya cari yang lain aja. Nah, itu salah satu yang bisa kita pegang ya untuk seleksi travel. Nah, kalau sudah dia terdaftar di Kementerian Agama, PPIU itu akan terpantau oleh Kementerian Agama karena mereka juga diakreditasi. Ada kategori-kategorinya juga, ada kategori A, B, C, itu bisa dilihat di Umroh Pintar ya. Itu silakan bisa dilihat di apa namanya Siskopatu dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Dia kategori akreditasinya apa sih? Di googling aja itu bisa dilihat. Nah, itu salah satu juga untuk seleksi perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Kalau nggak ada izin PPIU-nya, jangan, lebih baik. Ya, yang namanya hanya biro wisata atau konsorsium, nah itu lebih hati-hati kita. Ya bisa aja nanti perginya iya, pulangnya belum ada tiketnya ya. Iya benar. Nah, itu banyak pengalaman juga, bahkan ada direktur sekalipun juga pernah mengalami itu, ada ya, ada teman saya kemarin baru ketemu. Pernah trauma juga jadinya umroh. Karena travelnya kurang amanah itu ya, Ini Pak Oman harus ya. diseleksi juga ya Bapak Ibu, jangan semua travel diiyain gitu. Jadi memang kalau di umroh.com, insya Allah semua travelnya sudah kita filter, dan yang sudah bekerja sama dengan Amitra juga insya Allah sudah pernah ya Pak ya. Dan ada Betul. recordnya juga pasti di Amitra. Artinya yang di umroh.com udah PPU semua ya, Mbak Lia ya. Betul Pak Doni, dan sudah bekerja Betul. sama juga kan sama Mitra, jadi udah tahu Ya, nih Mitra, oh ini udah ada nih gitu ya. betul. Jadi Oke. insya Allah tepatlah Bapak Ibu, jadi nggak perlu lagi pusing mau cari travel apa gitu ya, semuanya sudah ada dan tersedia gitu. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak, tadi ya kalau jamaah udah pilih nih Pak, pembiayaannya 3 tahun. Nah kemudian dalam waktu berjalan gitu ya, sebelum 3 tahun jamaahnya sudah bisa melunasi. Apakah kena penalti Pak? Ya, tidak ada penalti di Amitra ya. Jadi Bapak Ibu sepakat nih di awal akad umroh 30 juta, ujrohnya 3 juta, berarti harga jual ijarahnya 33 juta, 3 tahun misalnya masa angsurannya. Tapi pada saat tahun pertama dapat ini nih, gusuran jalan misalnya, atau waris ya. Jadi saya mau lunasi, ya silakan boleh, itu tidak ada penalti. Tapi berapa sih yang dibayar? Ya sisa utangnya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Oman ya. Jadi nggak ada penalti, jadi yang dibayar adalah sisa hutangnya. Kemudian yang nomor 5 nih Pak, pertanyaan kelima. Apakah jamaah sudah diasuransikan Pak? Jika di tengah jalan dalam proses beliau mengangsur gitu ya, jamaahnya meninggal gitu. Dan Ya, apakah ahli waris yang membayarkan sisa hutang jamaahnya? ya, penjelasannya tadi sudah ya di awal, keuntungan bertransaksi Ini dengan kami share ya Amitra. Pak Oman ya, detail dari penjelasan dari Pak Betul Doni. tadi kalau produk pembiayaan syariah umroh dari Amitra itu wajib ada asuransinya. Jadi jamaah juga sudah membayar biaya asuransi yang di depan. Kami bekerjasama dengan asuransi Astra Syariah, asuransi jiwa pembiayaan syariah. Nah, artinya kurang lebih per tahun kalau pembiayaannya 25 jutaan ya itu kurang lebih 100.000 biaya asuransinya. Jadi pada saat nasabah ya meninggal pada saat masa pembiayaan ya, nah itu di cover sisa hutangnya. Nah, dengan aturan apa? Mungkin saya jelaskan juga di awal, asuransinya ini produk asuransi syariahnya itu kalau mohon maaf nasabahnya meninggal sebelum bulan keempat, sebelum bulan keempat ya, 1 sampai 3 bulan, itu di covernya hanya 50%. Tapi kalau ada lebih dari 3 bulan itu di cover 100% dari sisa hutangnya. Nah, aturan dari asuransinya seperti itu. Produk asuransi syariahnya ya. Intinya asuransinya wajib dibayar ya. Ya.
Karena itu sudah bagian dari cicilan ya Pak ya, kan di tabel tadi ada ya berapa Ya di asuransi yang harus depan ya, jadi dia masuk di uang muka ya, uang muka grossnya ya. Yang terakhir nih, apakah agen dapat reward? Oh, tentu Jadi ada saja. biaya juga. Rewardnya memang dari travel ya. Jadi kalau reward itu berlaku seperti komisi. Jadi para agent umroh ini pasti akan dapat komisi gitu ya, baik itu melalui tunai atau pembiayaan gitu. Sama-sama mendapatkan komisi sesuai dengan paket yang dipesan, sesuai dengan travel yang dipesan dari travel mana. Karena komisi travel kan beda-beda ya gitu. Jadi pertanyaannya apakah dapat komisi? Iya. Atau reward? Ya, betul. Akan dapat reward atau komisi, Pak Oman. Semoga terjawab ya 6 pertanyaan dari Pak Oman ya. Ini saya lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya karena sudah mau zuhur ya gitu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Heru Laksono. Fatwa MUI terkait akad murabahah setahu saya hanya berlaku untuk pembiayaan barang. Apakah untuk jual beli jasa atau jasa umroh bisa juga menggunakan akad murabahah? Terima kasih penjelasannya. Silakan Pak Doni mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin saya ulang lagi. Akad untuk pembiayaan syariah umroh itu ijaroh multi jasa, Pak. Bukan murabahah. Ya, bukan murabahah. Tapi boleh nggak kita pakai akad murabahah? Ya memang awalnya dulu ya waktu pertama kali mulai itu 2016 itu menggunakan akad murabahah. Saat itu memang dibolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi yang kita jalankan itu sesuai arahan beliau-beliau ya. Namun setelah dievaluasi itu yang tepat adalah menggunakan akadnya apa? Ijaroh multi jasa. Ya kenapa? Karena barangnya nggak berpindah ya, tapi jasanya yang dibantu. Jadi misalnya seperti apa? Paling besar kan biaya airlines ya, itu kurang lebih kan lebih dari 13 juta kalau dari total biaya paket umrohnya. Tapi ada barangnya nggak? Barangnya cuma tiket ya. Terus jasa apa? Jasa nyariin hotel di sana, nginepnya di mana? Jasa untuk tur ini ya, city tour ya, ada bisnya, ada mutawifnya, itu kan ada biaya. Nah, yang kelihatan ada barangnya gede kan apa? Perlengkapan aja, ada koper besar ya, ada kain ihram dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah dilihat itu berarti kan jasa semua, bukan barang. Jadi yang kami gunakan sekarang adalah akadnya akad ijarah multi jasa, Pak, bukan akad murabahah. Nah, itu mungkin jawabannya Mbak Lia. Ya. Sedikit dikoreksi ya sama Pak Doni ya, Pak Heru. Jadi bukan akad murabahah tapi ijarah multi jasa gitu ya. Iya, di bahan tadi saya jelaskan kan akad ijarah. Jadi saya nggak pernah bilang murabahah sebenarnya. Mungkin nanti untuk materinya kan saya share di grup ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali, bisa baca-baca lagi tentang materi kita di pagi hari ini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Munawir ya. Tadi sempat ke-skip. Persyaratannya apa aja Pak untuk para petani jika daftar lewat Amitra? Ada untuk Poktan dan nggak Poktan. Ini saya kurang paham sih. Oh, jadi petani Poktan dan nggak Poktan, Pak. Itu apa saja ya? Mungkin kalau Kelompok untuk petani tani ya. spesifik, betul, spesifik. Kelompok tani ya, ada Karena koperasinya mereka kan ya. nggak ada penghasilan tetap, terus Betul. nanam produknya pekerjaannya adalah nanam padi, kemudian dan apakah ada jaminan gitu? Betul. Tadi kalau ngomong jaminan itu sesuai plafonnya aja. Kalau di Jawa Bali plafonnya 27 juta, non Jawa Bali nah itu 30 juta. Kalau masih di range itu Pembiayaannya tidak perlu jaminan itu ya, tanpa Pak? jaminan. Betul. Tidak perlu jaminan. Nah sekarang petani kan nggak ada penghasilan tetap, Pak. Gimana cara ngitungnya? Misalnya saya petani nih, nah itu penghasilannya itu ngikutin masa panen ya. Saya panennya 2 bulanan, Pak, 3 bulanan. Nah, itu kan sebenarnya ada fasilitas musiman ya. Jadi bayar angsurannya musiman itu dimungkinkan untuk para petani, termasuk teman-teman guru ya. Guru misalnya gaji bulanannya udah ada, tapi udah kepake juga buat ngangsur yang lain. Nah, tapi dia punya tunjangan 3 bulanan, nah, itu sama kayak petani musiman juga. Jadi dia mau bayarnya pakai tunjangan yang 3 bulanan itu silakan diperbolehkan. Nah, yang hal apa sih kalau petani dilihat ya tadi kalau secara musimannya ada ya, berarti kan dia punya aset ya, dia punya harta. Tadi saya bilang ya paling gampang misalnya lihat rumahnya. Rumahnya itu milik sendiri nggak? Milik sendiri, milik orang tua ya atau milik siapa ya, milik mertua ya. Itu kan sebenarnya harta atau aset yang memungkinkan dia ya memang punya harta dia untuk melunasi utangnya. Kalau bulanan ya tadi nggak bisa berarti pakai musiman kalau petani. Oke, itu mungkin Pak jawabannya ya. Ya, Mas Munawir udah jelas ya jawaban dari pertanyaannya.
Nanti kalau Siap, ada Bu. yang jelas Iya, bisa iya, langsung makasih. aja kita Makasih. bahas ya, atau Japrian dengan Pak Doni juga bisa. Gitu. Iya, jadi petani udah banyak tuh di Palembang, di Ya, jadi Jawa Timur ya banyak tidak juga ya. harus ini ya, tidak harus karyawan ya Bapak Ibu. Jadi mau Iya, petani, dia punya usaha warung kelontong, kalau gitu, atau dia betul. jualan di pasar itu juga bisa. Walaupun dia punya Ini jamaahnya kelompok banyak. ya, itu akadnya tetap perorangan, Pak Munawir ya, bukan ke kelompok koperasinya atau kelompok taninya. Karena akadnya kan perorangan, yang utang kan orang tersebut. Bukan, tidak perlu ada penjamin maksud saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Ini ada lagi Pak. Ini sebelum zuhur kita habisin aja Pak, karena kayaknya ada 2 pertanyaan tambahan nih. Yang selanjutnya adalah dari Bapak Danang. Apakah jika ada calon jamaah yang berangkat satu keluarga menggunakan pembiayaan? Misalkan ada 4 jamaah, tapi yang ACC cuma 2. Nah, yang lain bagaimana solusinya agar bisa berangkat semua? Solusinya gampang, Bu. Bayar cash. Atau mungkin kan Mungkin pertanyaannya bukan itu kali ya. Jadi apa namanya? Ya kan pasti tahu kalau ya Pak penyebab ditolak atau tidak di ACC itu mungkin ya pertanyaannya mungkin itu ya, Ya harus tahu apakah dulu kan ditolak kenapa atau enggak. Ya ditolak tadi gitu kan. kan yang paling gampang dicek kapasitasnya dia masuk enggak ya. Berarti apa penghasilan yang dilihat. Tapi bisa juga tadi ada setelah di VIP group checking, nah mungkin anggota keluarga, mohon maaf, ini pernah ini nih belum lunasi utangnya, nggak bayar ya. Nah, jadi dia terregister di kita sebagai customer blacklist. Nah itu memungkinkan juga itu nggak bakal di-approve ya sama Amitra. Tapi kalau dari sisi penghasilan, artinya apa? Misalnya, wah kalau dia angsurannya 1,5 juta, itu dihitung-hitung penghasilannya nggak cukup. Mungkin Atau harga misalnya paketnya angsurannya 2 bisa pilih yang juta, lebih murah kali ya Pak Doni ya, karena bisa aja paket yang dipilih kemahalan gitu ya. pemilihan paket boleh, bisa gitu juga. Tapi tinggal ditambah aja kalau dia 2 juta nggak mampu misalnya bulanan angsurannya, ya udah DP-nya aja ditambah Mbak Lia. Sampai misalnya batas kapasitas angsuran bulanannya sama dengan penghasilan dia 3 kalinya gitu. Oh dia 2 juta nggak mampu nih, ya udah kalau angsuran 1 juta dihitung masuk nggak? Oh ya masuk. Misalnya kalau tadi sudah saya bilang ya, kalau angsurannya 2 juta, penghasilan 3 juta udah pasti akan ditolak. Tapi kalau angsurannya 1 juta, penghasilan 3 juta, nah itu kan 30%-nya itu memungkinkan untuk disetujui. Gitu ya. Jadi kita lihat kapasitas penghasilannya tadi ya. Tapi kalau yang data blacklist itu beda lagi ya. Nah, itu sebab-sebab ditolaknya seperti itu. Atau tadi kalau yang mengajukan dia umurnya 65 tahun misalnya, kan udah di luar batas usia yang kita perbolehkan menjadi nasabah. Artinya apa? Caranya ya anaknya lah yang jamaahnya itu orang tuanya. Nah itu bisa gitu Mbak Lia. Ya. Oke baik, jelas ya Pak Danang ya. Nanti untuk detailnya, syaratnya apa aja yang tadi dibahas oleh Pak Doni akan saya share di grup ya. Oke, untuk ini ada terakhir nih Pak. Apakah ada BI checking? Oh tadi udah dijelaskan ya Bu Nur ya, tidak ada BI checking, tapi adanya Astra VIP checking group. ya. Ya, VIP group checking checking. gitu ya. VIP group Jadi memang nggak ada checking. BI checking. Jadi mudah-mudahan para calon jamaah yang mengajukan pembiayaan syariah tidak pernah ada masalah ya dalam pembiayaan yang sebelumnya gitu. Karena di sini karena pembiayaan syariah memang harus sesuai dengan syariah dan tanpa riba. Jadi harus dicek semuanya nih detailnya seperti apa, akadnya seperti apa, agar jelas dan nggak ada kerugian di kedua belah pihak gitu ya Pak Doni ya. Ya. Ya, baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya udah jam hampir setengah 12 lebih ya, udah hampir mau zuhur. Mungkin sekian saja untuk pembahasan kita di siang hari ini. Dan untuk para peserta Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung di grup webinar atau di grup konsultan, silakan menghubungi admin. Nanti akan kita invite di grup untuk mendapatkan informasi selanjutnya, termasuk materi webinar yang sudah kita jalankan di beberapa webinar sebelumnya. Yang belum jelas nanti akan saya share ulang, dan tentu saja materi webinar di pagi hari ini ya, sampai siang hari ini. Dan untuk para peserta, sebentar lagi kita akan foto bersama ya, boleh dinyalakan dulu untuk kameranya sebagai bentuk dokumentasi acara webinar kita di siang hari ini. Boleh silakan dinyalakan semuanya, saya tunggu. Biar ada semua nih ya. Oke, Mas Ido bantu untuk remove spotlight ya, biar bisa muncul semuanya.
Oke, baik. Ini kita ada 3 slide, jadi tolong semuanya standby. Yang belum nyalain kameranya, silakan dinyalakan, agar nanti bisa saya share untuk dokumentasinya di grup. Mas Ihsan mau pergi kemana tuh? Nyetir. Mau ke kantor Mas, ada tamu mau ke kantor ini. Siap-siap, mantap ya. Oke, baik, siap ya semuanya ya. Saya mulai untuk dokumentasinya. Yang pertama, senyum semuanya. Oke, untuk slide yang kedua. Senyum ya semuanya. Oke, baik, 2 slide ya. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak telah hadir di webinar kita di siang hari ini. Oke, saya akan umumkan ya 5 peserta nih. Janji saya yang akan saya berikan saldo Astra Pay dari Amitra. Nanti bisa langsung konfirmasi ke admin untuk memberikan data dirinya agar bisa dikirimin. Yang pertama adalah Ibu Endriani yang udah kasih banyak banget pertanyaan ya. Yang kedua Bapak Oman. Yang ketiga adalah Bapak Lutfi Fatur Rahman, yang keempat adalah Bapak Heru Laksono, dan yang kelima adalah Bapak Danang. Jadi silakan 5 nama tersebut bisa japri ke admin untuk mendapatkan saldo Astra Pay senilai Rp100.000 untuk 5 orang pemenang, jadi totalnya Rp500.000. Jadi akan kami berikan setelah webinar ini berlangsung ya, kita akan proses dalam 1 minggu ke depan ya Pak Doni ya. Ya. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Tetap stay di grup karena kita akan memberikan informasi semuanya di grup konsultan ataupun grup webinar, dan kita akan sharing mengenai materinya, foto dokumentasi dan sertifikat juga bisa langsung di-download ya melalui grup webinar dan grup konsultan. Baik, sekian dari saya sebagai host di siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya mewakili umroh.com berterima kasih kepada 2 orang narasumber kita, yaitu Mas Rido dan Pak Doni yang mewakili Amitra, dan seluruh peserta yang hadir di webinar dari pagi tadi, dari setengah 10 sampai hampir jam 12 ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga webinar kita diberkahi, informasinya mendapatkan informasi yang jelas gitu ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Raffi Ahmad dan Nagila Slatina mau memperkenalkan ada sesuatu yang baru. Ini namanya umroh.com. Tuh lihat guys, kalian follow. Ya, bisa di-follow buat kalian yang mau umroh. Nah, ini tuh tempat yang pas banget buat browsing-browsing, cari-cari dan belanja umroh. Belanja umroh itu gimana maksudnya? Jadi di sini terdapat, kalau kamu buka umroh.com atau kamu lihat nanti di Instagramnya, itu kayak marketplace semua travel umroh. Kamu bisa bandingin tuh dari A sampai Z mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Masya Allah. Ini guys, umroh.com kalian follow. Nah, itu di sini nih, di umroh.com itu ada lebih dari 100 paket umroh dari travel dengan izin resmi Kementerian Agama. Jadi insya Allah ini aman, terpercaya dan aman. Umroh.com. Nih, yang ini ya nih ya. Umroh namanya, Instagramnya umroh.com. Nah itu juga ada website-nya ya, ada website-nya. Kalian follow ya guys. Di bandara, udah di Jabal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman umroh.com. Kenalin, nama aku Ratu Isyam Razara, pemenang Dream Inspiring Woman 2019. Nah, aku di sini pengen cerita, sharing sedikit aja sih sebenarnya cerita tentang kemarin.
pengalaman aku yang berangkat umroh bareng umroh.com, Xdream, dan dengan travel Timoho Mida. Nah, di sini dari awal aku berangkat, aku kumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 6 Januari 2020. Tempatnya itu pagi-pagi sekitar jam 9 tuh aku udah kumpul di sana bareng sama rombongan lain. Udah di bandara. Sekarang kita mau nunggu untuk masuk ke pesawatnya. Say hi Kak. Semangat umrohnya. Tuh bareng yang lainnya. Rombongan semuanya. Jadi stay terus sampai kita nanti nyampe di Mekah. Sebelum itu juga sebenarnya udah ikutan manasiknya dulu, dikasih tahu apa aja yang harus dibawa, perlengkapannya selama nanti aku ibadah umroh. Nah, sebelum keberangkatan nih, aku di sana nunggu sekitar 3 jam sebelum berangkat ke Madinah dulu. Jadi rute aku yang dikasih sama umroh.com dan travel Timoho ini itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah untuk ibadah umroh. Jadi city tour dulu di Madinah, lalu ibadah umroh di Mekah. Nah, setelah persiapan dan akhirnya berangkat, aku berangkat pakai pesawat Arab Saudi. Yang aku senengin adalah memfasilitaskan rombongannya dengan totalitas karena dia pakai pesawat Arab Saudi yang mana nggak ada transit. Jadi kita benar-benar tenang banget dari Indonesia sampai akhirnya ke Madinah selama 9 jam itu nggak perlu transit lagi yang kebanyakan bikin ribet ya. Alhamdulillah udah sampai Madinah. Ada Kak dia di sini. Nah, setelah sampai di Madinah ini, alhamdulillah juga aku dikasih fasilitas hotelnya itu bintang 4, ada bintang 5-nya juga. Alhamdulillah udah sampai hotelnya. Ini namanya Concon Hotel di Madinah. Dan sekarang mau masuk hotelnya. Di Madinah hari pertama aku langsung mengusahakan untuk sholat di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi ini adalah tempat mustajab juga buat kita berdoa. Jadi setelah nyampe aku sempatkan untuk sholat tahajud waktu itu karena nyampenya malam. Hari kedua masih di Masjid Nabawi lagi sholatnya karena hotelnya ini bener-bener deket banget sama Masjid Nabawi. Jadi kita tinggal jalan doang gitu. Selama aku di Mekah dan di Madinah dikasih fasilitas hotel yang dekat sama Masjidil Haram kalau di Mekah, tapi kalau di Madinah itu dekat sama Masjid Nabawi. Yeay, sekarang kita mau city tour di Madinah. Dingin Bu. Hai. Sekarang masih city tour di Madinah. Nah, gak sabar banget karena kita bakal ziarah. Terus kita datangin ke tempat-tempat yang bersejarah juga pastinya bakal banyak banget ilmu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, please banget jangan di skip videonya. Aku dari ziarah ke makam Nabi Ibrahim, terus Raudhah juga, dan selama ibadah-ibadah kecil tersebut dibimbing pastinya, ada ustadz yang membimbingnya juga. Alhamdulillah udah beres city tour di Madinahnya. Sekarang kita lagi ngambil mikot di Bir Ali. Dan Bir Ali ini nggak jauh dari tempat aku nginap di hotel yang di Madinah, sekitar 10 menitan aja. Sekarang karena aku udah 3 hari lebih di Madinahnya, jadi ngambil mikotnya di sini di Bir Ali. Ikutin terus kegiatan aku sama di sini. Nah, aku ngambil mikot dulu di Bir Ali, ngambil niatnya dari situ kita udah nggak boleh lagi tuh yang namanya pakai wangian, terus kita juga udah nggak boleh lagi yang namanya potong kuku, atau misalnya yang suami istri berhubungan suami istri,
dan lain-lain sebagainya yang memang tidak dibolehkan lagi ketika sudah mengambil niat atau mikot sebelum umroh gitu. Sampai akhirnya nyampe deh di Mekah, seneng banget karena ngelihatnya kotanya aja sebelum akhirnya aku bisa ngelihat Ka'bahnya aja, kotanya itu udah indah banget ya, udah terang. Awalnya aku ngira, aduh kayaknya bakal ketakutan, bakal hilang, aku nggak tahu doa-doa apa aja yang harus dipanjatkan gitu. Tapi dari awal kedatangan, dari awal ibadah